Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Qiao Qingyu bersama keluarganya pindah ke Huanzhou untuk tinggal. Mereka menyewa sebuah toko kecil untuk berbisnis mie buatan tangan. Namun, baru saja buka sudah kedatangan pelanggan yang cerewet, bahkan menyiram air panas ke tangan adik laki-laki Qingyu. Ia membalas dendam diam-diam dengan menusuk ban mobil pelanggan itu untuk melampiaskan kemarahan demi adiknya. Di kamar sewaan yang sempit, adik Qingyu bernama Yujing tidak mengerti mengapa mereka harus pindah ke tempat yang ramai ini. Ibu mereka, Fang Hao, berpendapat bahwa Huanzhou memiliki lingkungan belajar yang baik untuk kedua anaknya. Ia melihat celana kecil di dalam tas lalu berubah wajah. Qingyu buru-buru membawanya pergi, meninggalkan suasana keluarga menjadi hening. Ia naik ke atap dan membakar celana itu, seperti kenangan yang tak ingin diingat siapapun. Ia menghela napas panjang di angin malam, tiba-tiba mendengar suara lonceng angin dari apartemen seberang. Kembali ke kamar, Qingyu melihat kembali buku kenangan lama. Di dalamnya masih tersimpan foto seorang pemuda di masa lalu. Pertama kali berjalan-jalan di kota Huanzhou, Qingyu bertabrakan dengan sekelompok pemuda nakal. Mereka melakukan pemalakan di tengah jalan. Qingyu tidak suka masalah sehingga mencari tempat yang sepi. Ia menulis surat untuk memberi kabar pada teman lamanya bernama Ma Mingkai. Ia ingat dia pernah menulis di buku kenangan bahwa sangat menyesal tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Tapi Mingkai, perpisahan adalah keadaan normal dalam hidup manusia. Walau kita sejauh apapun tetap berada di bawah langit yang sama. Qingyu juga mengirimkan sehelai daun ke dalam surat. Seorang siswa laki-laki tiba-tiba merebutnya, memaksa ia membayar untuk daun itu. Qingyu ingat dia adalah pemuda nakal tadi, bernama Mingting. Ia membaca papan pengumuman. Pohon beringin itu ditanam oleh Dinas Arsitektur Lanskap. Mingting bersikeras pohon beringin itu miliknya. Ia membaca nama Qingyu di amplop surat, merasa sangat familiar. Qiao Qingyu, aku tahu kamu. Adik perempuan dari Beiyu, benar bukan? Qingyu menggigit tangan Mingting dengan keras untuk melarikan diri. Ia teringat kembali sosok gadis kecil bernama Qiao Qingyu yang menari di atas panggung. Saat membereskan barang, Yujing menemukan sepasang sepatu lama. Qingyu buru-buru membuangnya ke tempat sampah, bertanya, "Kenapa kamu masih menyimpan barang sial itu?" Yujing mengaku, ingin menyimpan peninggalan terakhir kakak tertua. Aku ingat dia menari sangat indah hingga seluruh desa Shunyun tahu keluarga kita punya anak perempuan bernama Qiao Beiyu. Qingyu mengingatkan pesan ibu bahwa keluarga kita sudah tidak punya orang itu lagi. Dalam mimpi, Qingyu tersesat ke dalam kenangan. Tempat ejekan tak henti-henti, hanya karena ia adik dari Beiyu. Sampai di SMA Huanzhou, Qingyu berharap mendapat awal baru. Ia kebetulan bertemu dua teman sekelas yang sedang menempel pengumuman hukuman untuk Mingting. Mereka melihat Qingyu tidak memakai seragam lalu menebak ia baru pindah ke kelas mereka. Teman bernama Yezilan memberitahu seluruh kelas sedang membersihkan kolam renang. Ia memanggil sahabatnya bernama Chen Hao, mengajak Qingyu ke sana juga. Ia percaya dan ikut membantu membersihkan bersama teman-teman. Zilan asyik mengobrol dengan Chen Hao, tanpa sengaja mendorong Qingyu ke kolam renang. Ia semakin sulit bernapas, buru-buru meraih pelampung. Qingyu terpaksa mengganti seragam lama, merasa asing di lingkungan baru. Guru Sun berharap seluruh kelas menunjukkan antusiasme pada murid baru. Qingyu duduk di samping teman bernama Xiang Nian, juga berasal dari desa Shunyun. Ia membuka kotak pensil, terkejut melihat Mingting. Ternyata dia yang menarik Qingyu dari air, tapi ia tidak butuh bantuan dari siswa bermasalah. Saat istirahat, Xiang Nian memperingatkan Qingyu untuk menjaga jarak dengan trio pemberontak. Yezilan siap mewarisi pabrik sepatu keluarga. Chen Hao diterima langsung di Universitas Olahraga Huanzhou. Xiang Nian belum sempat bercerita tentang Mingting, dia sudah muncul di belakang. Ia memeriksa luka di tangan, tapi Qingyu mengabaikannya dan pergi. Dalam pelajaran pendidikan moral, guru memanggil Qingyu untuk menjelaskan cara menangani pelecehan. Qingyu baru membuka buku, menemukan semua halamannya dicoret-coret. Yezilan yang duduk di belakang melihat ke arah Qingyu hingga merebut buku Qingyu. Ia mengejek Qingyu berasal dari zaman kuno, malu membahas persoalan dewasa. Menunggu ibu pulang, Qingyu bertanya, "Kenapa ibu mencoret-coret buku saya?"
Fang Hao melarangnya membaca hal-hal tidak berguna. Qingyu mengatakan itu buku pelajaran. Lagi pula karena orang tua kolot, Beiyu jadi seperti itu. Fang Hao mengingatkan anak sulung membaca hal aneh, makanya mendapat akhir tragis. Keesokan harinya di sekolah, Qingyu kembali bertemu Mingting. Ia mengejar dan menuntut Qingyu mengganti rugi. Qingyu membiarkan Mingting menggigit, anggap impas. Mingting tertawa karena tidak mudah mengerjainya. Ia tahu Qingyu pintar, jadi memaksa ia mengerjakan PR untuknya. Qingyu tidak punya waktu karena belum bisa mengejar pelajaran di sekolah baru. "Xiao Qingyu, kamu tidak ingin tahu bagaimana kakakmu meninggal?" Qingyu jadi bingung, akhirnya menuruti Mingting. Qingyu tidak bisa melupakan hari pemakaman itu. Seluruh keluarga jadi bahan gunjingan. Katanya kakaknya meninggal karena penyakit menular dari pergaulan. Toko mie mereka dihina sampai harus tutup. Keluarga harus pindah untuk memulai hidup baru. Saat mencuci piring bersama ibu, Qingyu bertanya, "Sebenarnya kakaknya sakit apa?" Fang Hao bilang, "Beiyu operasi usus buntu lalu komplikasi." Tapi Qingyu dengar orang lain bilang, dia meninggal karena penyakit menular. Kalau tidak membantah, keluarga kita kemana-mana akan dibully. Fang Hao mengingatkan, jangan sok pintar pada ibu hanya karena sekolah tinggi. Melihat Qingyu mengerjakan PR, Mingting memuji tulisannya bagus. Qingyu menegaskan ini terakhir kalinya karena ia tidak wajib mengerjakan PR orang lain. Mingting bilang ini sebagai ganti rugi, bukan kewajiban. Xiang Nian masuk mengingatkan Qingyu agar hati-hati bergaul dengan Mingting. Karena dia tampan dan setia kawan, banyak siswi menyukainya. Mingting sering bolos tapi punya bakat luar biasa. Ia pernah juara 1 Olimpiade Biologi Nasional. Prestasi akademik dan olahraga sama-sama bagus. Di lapangan, Zilan bertanya kenapa Mingting tidak menjelaskan pada guru Sun. Ternyata waktu di jalan mereka mengejar pencopet, Mingting mengambil jalan pintas. Tanpa sengaja menabrak Qingyu. Ia mengembalikan uang pada korban, tapi malah disangka perampok. Sebuah bola dari tangan Chen Hao melayang ke wajah Qingyu. Mingting mengejar, takut Qingyu gegar otak dan tidak bisa mengerjakan PR untuknya. Ia minta nomor telepon supaya mudah bertukar pelajaran. Mendengar Qingyu tidak pakai ponsel, ia minta kode chat QQ. Tepat saat itu Yujing lewat, tak menyangka kakaknya kenal orang terkenal. Ia memuji Mingting 3 tahun berturut-turut jadi pemain terbaik di turnamen basket Huanzhou. Qingyu menyalahkan kakak tertua karena menyeretnya sampai ke Huanzhou. Yujing ingat kakak tertua begitu terkenal sampai seluruh Shunyun memanggilnya adik Beiyu. Qingyu benci kakaknya, makin cantik makin banyak masalah. Ibu sering memaksanya ikut menjaga. Setiap kali Beiyu keluar foto-foto, pemilik toko kehilangan anting langsung menuduh Qingyu. Ia menegaskan tidak mengambil, tapi kakaknya tidak percaya. Qingyu terpaksa mengeluarkan semua barang di tas untuk membuktikan. Membawakan buah ke sekolah untuk kakaknya, Qingyu bertemu seorang pria kaya yang menjemput Beiyu. Ia bilang ke Huanzhou ikut Olimpiade Matematika, sekalian membawakan buah. Tapi Beiyu pura-pura tidak kenal adiknya. Qingyu benci kakaknya yang selalu bikin masalah. Sampai mati pun masih merepotkan keluarga. Ibu sampai trauma pada buku pendidikan dewasa. Qingyu ke sekolah takut teman tahu masa lalu keluarganya. Di sekolah bertemu Mingting, Qingyu mengembalikan tumpukan buku PR yang belum dikerjakan. Ia bilang kakaknya komplikasi saat operasi usus buntu. Mingting tertawa karena tahu jelas penyebab kematian kakaknya. Ia bilang, Beiyu saat sakit dirawat di rumah sakit rakyat, direktur rumah sakit itu adalah ayahnya. Pulang ke rumah, Qingyu bertemu sepupu bernama Jing Rui, datang memperkenalkan calon istrinya bernama Meng Meng. Jing Rui kini jadi wakil kepala di instansi pemerintah, ingin mengadakan pernikahan di kampung. Meng Meng bercerita bulan lalu ke rumah pacar, melihat banyak foto lama, termasuk foto kecil Yujing, juga foto seorang gadis sangat cantik. Qingyu memperkenalkan Beiyu sebagai sepupu jauh. Saat mengunjungi kamar kecil adiknya, Yujing mengingatkan Qingyu jangan terlalu tertekan soal belajar, karena di masyarakat butuh pengalaman lebih dari sekadar ilmu buku. Qingyu bertanya pada sepupunya sebenarnya kakaknya meninggal karena apa. Jing Rui mengulang seperti kata ibunya bahwa Beiyu komplikasi saat operasi usus buntu.
Di sekolah menghadang Mingting, Qingyu sekali lagi menolak mengerjakan PR untuknya. Ia tidak percaya omongan Mingting jadi tidak takut difitnah. Saat masuk kelas untuk mengumpulkan PR, Qingyu tidak menemukan buku catatannya. Ketua kelas bernama Liu Jie membawanya ke ruang guru dulu. Di kawasan perumahan mewah, Mingting meninggalkan secarik kertas lalu pergi. Ayahnya bernama Ming Qiuxin memanggil, menegur anaknya tidak menganggap ini rumah. Mingting bilang ia hanya punya rumah lama di desa Zhaoyang. Pak Ming ingat anaknya baru pulang kalau kehabisan uang. Mingting menegaskan setelah lulus pasti akan membayar semua hutang. Ayahnya dokter penyelamat nyawa, tapi di mata Mingting hanya egois, tak pantas punya keluarga. Dalam pelajaran olahraga, seorang teman menemukan Qingyu sedang menstruasi. Guru menyuruh Qingyu segera ke toilet untuk merapikan diri. Qingyu ingat Xiang Nian selalu membawa seragam cadangan jadi meminjam untuk sehari. Xiang Nian menolak, malah bertanya, apakah kakak Qingyu meninggal karena penyakit menular? Qingyu gelisah, sekali lagi harus menghadapi ratusan tatapan menghakimi. Melihat Mingting menghadang di depan, ia menariknya keluar untuk bicara. Mingting, kamu benar-benar pengecut. Mingting mengingatkan Qingyu, jangan asal menyerang orang lain. Daripada menyalahkan dia, lebih baik cari pinjaman seragam lain. Kembali ke kelas, Mingting mendengar teman-teman membicarakan penyakit menular. Ia menyuruh mereka diam agar bisa tidur. Ia ingat pernah bertanya pada staf ayahnya bernama Xiao Fang soal sengketa medis keluarga Qiao Beiyu. Nona Fang ingat kasus itu ditangani ayah Mingting. Kesimpulannya rumah sakit tidak perlu bertanggung jawab. Di ruang komputer, semua teman menjauhi Qingyu. Ia tidak peduli mencari tempat untuk meneliti penyakit usus buntu, tapi semua informasi menyebut operasi usus buntu cukup sederhana. Hampir tidak pernah terjadi komplikasi. Di kantin, Qingyu juga tidak diterima. Hanya kakak senior bernama Mumu yang tidak mengusirnya. Ternyata Mumu tinggal di kompleks yang sama dengan Qingyu. Bertemu Qingyu di kolam renang, Mingting memuji ia bisa berbohong tanpa berkedip. Qingyu memperingatkan Mingting, jangan memfitnah orang lain. Ia mengungkapkan sedang memegang bukti kematian Qiao Beiyu, tapi tidak memberikannya karena takut Qingyu tidak sanggup menerimanya. Mingting tanpa sengaja menjatuhkan ke kolam. Tak disangka Qingyu nekat melompat. Ia ingat Qingyu tidak bisa berenang, buru-buru menyelamatkannya. Melihat kertas kosong, Qingyu memaki Mingting licik. Mingting anggap impas karena ia menyelamatkan Qingyu. Ia tampak keras di luar tapi malam sulit tidur. Ia penasaran betapa sulitnya Qingyu sampai nekat mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan rekam medis kakaknya. Saat memeriksakan pencernaan di rumah sakit rakyat, Qingyu bertanya, apakah tahun lalu ada pasien meninggal karena operasi usus buntu? Dokter menolak memberi informasi pasien, tapi menegaskan tidak ada kasus seperti itu selama 20 tahun terakhir. Keluar, Qingyu kebetulan bertemu Mingting. Ia menebak Mingting datang menemui ayahnya lalu meminta tolong mengambil rekam medis kakaknya. Ia menolak karena rekam medis adalah urusan pribadi. Lagi pula ia tidak akur dengan ayahnya. Masuk ke ruang direktur, Mingting meminta ayahnya segera menandatangani formulir pemilihan jurusan. Pak Ming mencoret jurusan sosial, ingin anaknya masuk jurusan sains dan menjadi dokter. Mingting bilang ia juara 1 Olimpiade Biologi Nasional untuk membuktikan diri cukup mampu, tapi membenci dunia medis. Pak Ming bertanya, apakah anaknya rela mengorbankan masa depan hanya demi menentang ayah? Itu kekanak-kanakan, bukan keberanian. Mingting menyalahkan ayahnya yang selalu memaksakan kehendak, tidak peduli perasaan orang lain. Direktur Ming, apa yang Anda pikirkan saat mengusir ibu saya? Mencabut selang oksigen kakek saya? Anda hanya memakai jas dokter untuk semena-mena terhadap nyawa orang lain. Berani bilang, kasus pasien bernama Qiao Beiyu tidak ada hubungannya dengan Anda? Anda bukan dokter, tapi pembunuh. Di atap, Qingyu bercerita pada adiknya ia sudah ke rumah sakit rakyat. Ia bertanya pada beberapa perawat dan dokter. Semua menegaskan tidak ada yang meninggal karena operasi usus buntu.
Ia ingat pagi tadi ibu mengunci laci di kamar. Yujing mengira keluarga terlilit hutang pasti tidak menyimpan uang di situ. Qingyu ingin membuka laci, siapa tahu menemukan petunjuk soal penyakit kakaknya. Saat libur hari nasional, keluarga Qingyu pulang kampung menjenguk kakek nenek. Tepat saat paman membawa kakek nenek mengungsi, keluarga Qingyu diminta membersihkan rumah lama yang kebanjiran. Sementara itu, Mingting pergi ke taman bermain bersama teman-teman. Zilan memperkenalkan sosok wanita tercantik di Shunyun yang meninggal karena penyakit menular. Zilan mengaku kenal kakak kelas yang pernah pacaran dengan Xiao Beiyu. Katanya Beiyu tampak sulit didekati tapi sangat terbuka pada pria. Mingting pura-pura tak sengaja melempar bola keras di depan dua temannya. Ia ingin mengirim pesan pada Qingyu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saat pulang kampung, Qingyu bertanya pada tetangga soal kakaknya. Pemilik toko kelontong menghela napas, menyesali nasib gadis cantik. Ia ingat Beiyu sejak kecil sudah dibuang ke kampung. Orang tua berbulan-bulan tidak pulang, kakek nenek juga sudah tidak sanggup mengurus cucu. Di desa kecil Nanjiao, Beiyu hidup seperti anak haram. Tapi makin besar, dia makin cantik, juga pandai menari. Akademi Beijing pernah mengundang, tapi entah kenapa Beiyu memilih kuliah di Akademi Seni Huanzhou. Memanggil Qingyu bersaudara keluar, Fang Hao meminta kedua anaknya membuang semua barang lama milik Beiyu. Qingyu bertanya-tanya jika dulu kakak tertua tinggal di Kabupaten Shunyun bersama orang tua, apa yang akan terjadi? Yujing ingat kakek nenek bilang orang tua tidak sanggup membesarkan 3 anak, terpaksa meninggalkan Beiyu di desa Nanqiao. Sementara itu Pak Qiao melihat tumpukan piagam penghargaan anaknya. Ia ingat istrinya pernah berjanji mengajak Beiyu naik gunung jika menang lomba bahasa. Tapi mereka sibuk berdagang, Beiyu bilang tidak menang. Ia tak menyangka anaknya juara 1. Ia menyesal tidak lebih gigih, siapa tahu bisa menjemput Beiyu. Menunggu paman dan bibi pulang, Qingyu menyiapkan makan di meja. Bibi bernama Tan Wenshu salah mengira ia sebagai Beiyu. Ia sangat merindukan keponakannya, bahkan pernah iseng memberi bunga liar pada Beiyu. Paman menyuruh keluarga makan dulu, ia mengantar istrinya ke kamar untuk istirahat. Keesokan harinya di perpustakaan, Qingyu membaca kartu memori bertuliskan cinta itu indah tapi juga pemicu bencana. Tepat saat itu, ia bertemu teman lama bernama Ma Mingkai. Ia ingat pernah menulis surat tapi tidak mendapat balasan. Ia mengajak Qingyu besok pagi belajar bersama di perpustakaan. Ma Mingkai, terima kasih masih mau berteman denganku. Mingkai bilang, Qingyu tidak perlu memikul beban kakaknya, lagi pula ia baik dan pintar, tidak pernah berbuat nekat seperti Beiyu. Qingyu sedikit sedih, lalu pamit pergi duluan. Di warnet, Qingyu mengirim pesan minta tolong Mingting mengambil rekam medis kakaknya. Ia setuju mengambil salinan rekam medis tapi tidak tahu harus dibayar apa. Zilan melihat sahabatnya mengangkat alis, tersenyum, menebak pasti ada seseorang yang mencuri hati Mingting. Pulang ke rumah, Qingyu bertemu petugas puskesmas bernama Suzan yang datang memeriksa bibi. Ia ingat Bu Zhen sudah hampir 20 tahun bekerja di puskesmas jadi bertanya soal kakaknya. Bu Zhen tidak tahu penyakit Beiyu, hanya ingat saat libur musim dingin, dia pulang dari Akademi Seni Huanzhou ke desa lalu keguguran. Beiyu memanggil ibu ke puskesmas, tapi malah ditampar. Di atas pohon tinggi, Mingting ingin kembali ke masa kecil saat ibunya masih ada, sering mengajaknya naik pohon mendengarkan suara daun dan burung. Ibunya percaya suara alam bisa menghapus kesedihan anaknya. Akhirnya Qingyu menerima salinan rekam medis kakaknya. 2 kata positif membuatnya tertegun. Semua usahanya selama ini seolah runtuh seketika. Ia pulang memberitahu adiknya, kakak tertua benar-benar mengidap penyakit menular. Selain itu, Beiyu juga pernah keguguran di desa Nanqiao. Ia ingin tahu siapa yang menghancurkan hidup kakaknya. Pagi-pagi ke kafe, Mingkai sudah menyiapkan bubble tea untuk Qingyu. Akhirnya ia datang, tapi orang-orang di sekitar buru-buru pergi. Tepat saat itu Fang Hao lewat, melihat anaknya bicara berdua dengan siswa laki-laki. Ia buru-buru membawa Qingyu pulang. Di Huanzhou, Mumu mengantarkan makanan pada Mingting. Ia ingat sedikit keahlian memasaknya didapat dari ayah Mingting. Ia kehilangan ayah, tapi masih punya kakak tetangga seperti Mumu.
Ia memberinya tiket menonton pertandingan basket profesional. Tapi Mingting tahu itu titipan ayahnya. Ia benci ayahnya tidak memberi kakek pilihan untuk hidup. Selain itu, ayahnya takut mengganggu ujian masuk SMP Mingting, jadi tidak memberitahu kakeknya meninggal. Di desa Nanciao, Fang Hao bertanya pada Qingyu, mau seperti kakaknya yang seumur hidup jadi bahan omongan. Bahkan setelah mati masih jadi bahan gosip. Ia melarang anaknya mulai sekarang tidak boleh berduaan dengan laki-laki. Qingyu duduk terpuruk di beranda rumah. Tepat saat itu bibi salah mengira ia sebagai Beiyu, lalu menariknya mencari suaminya. Paman buru-buru mengejar menenangkan istrinya untuk memetik bunga. Tengah malam Qingyu mengajak adiknya ke makam. Makam Beiyu sangat sederhana, tak disangka baru saja ada yang menabur dupa. Qingyu membakar uang kertas dan foto keluarga untuk kakaknya. Angin meniup abu. Kebetulan rumah keluarga Qingyu terbakar. Pagi-pagi tetangga berdatangan melihat. Mereka dengar Butan merokok tanpa mematikan puntung sehingga membakar seluruh kamar. Paman membawa istrinya ke rumah sakit, keluarga Qingyu diminta membersihkan. Ia menemukan buku catatan yang selalu dibawa bibi. Di dalamnya tertulis catatan harian seperti curahan hati Beiyu. Aku mencintainya. Kau telah mengambil kesucianku. Kau satu-satunya sandaran hidupku di desa Nanciao. Setelah kembali ke sekolah, Qingyu pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Dia dijahili oleh teman sekelasnya yang menyembunyikan sepatunya saat pengukuran tinggi badan. Setelah libur hari nasional, Guru Sun mengumumkan beberapa siswa telah pindah ke jurusan sosial. Guru menyarankan murid-muridnya agar tidak memilih jurusan sains saat naik ke kelas 11. Mingting melihat Qingyu bertelanjang kaki sehingga sengaja tetap tinggal di kelas. Dia menunggu semua teman pulang baru meminta Qingyu memakai sepatunya. Dia bersembunyi di sudut, memperhatikan Qingyu memakai sepatunya. Melihat Qingyu memakai sepatu laki-laki, Ibu Fang Hao memaksa putrinya untuk menjelaskan. Qingyu bilang sepatunya hilang. Kebetulan menemukan sepasang di tempat sampah. Ibu Fang Hao memarahi putrinya karena berbohong tanpa berkedip. Berani-beraninya meminjam sepatu laki-laki sembarangan. Yujing mengungkapkan di internet sedang ramai membahas kakak mereka yang membuat mereka berdua dibuli. Ibu Fang Hao meminta maaf karena tidak tahu Qingyu dibuli di sekolah. Ia menasihati putrinya untuk bersabar dan berusaha lulus ke universitas ternama. Keesokan harinya, Qingyu memergoki dua teman sekelas yang memasukkan sampah ke dalam tasnya. Zilan menasihati Qingyu agar tidak ribut, takut membuat Mingting marah. Qingyu marah dan membalas dengan memasukkan semua sampah ke dalam tas Mingting. Bertemu Daji di koridor, Qingyu khawatir Mingting akan balas dendam. Mumu, yang tumbuh bersama Mingting, menegaskan bahwa dia sangat baik hati dan setia kawan. Saat Qingyu melewati lapangan sekolah, Qingye melihat Mingting memaksa Zilan membersihkan tas. Dia menegur Zilan karena menyebarkan rumor tentang penyakit kakak Qingyu, sehingga Qingyu salah paham padanya. Zilan bilang dia membaca rumor di internet, lalu tanpa sengaja mengatakannya saat bergosip. Melihat koki perempuan lewat, Mingting langsung menyuruh Zilan memakai panci dan melompat-lompat di seluruh lapangan sekolah. Sampai di rumah dan melihat sepatu Mingting, Qingyu teringat ucapan kakak senior, Ayah mengingat kembali. Memang benar Mingting selalu muncul saat ia paling membutuhkan. Keesokan harinya saat datang terlambat ke sekolah, Mingting melihat sepatunya yang sudah bersih di laci meja. Dia tersenyum pada Qingyu, tiba-tiba bersemangat belajar. Menunggu Qingyu di koridor, Mingting bilang, dia tadinya mau membuang sepatu itu, tapi karena seseorang sudah repot-repot mencucinya, dia terpaksa memakainya beberapa hari lagi. Dia meminta Qingyu mengerjakan PR sampai akhir semester agar dia bisa ikut ujian kemampuan bahasa Prancis. Qingyu setuju dengan syarat Mingting harus mengembalikan surat Mamingkai dan meminjamkan ponselnya. Dia ingat ketua kelas bilang, Mingting sering mengambil surat untuk seluruh kelas. Mingting memberikan ponselnya pada Qingyu, berjanji akan mencari surat itu di rumah. Sebagai gantinya, dia meminta Qingyu mengerjakan PR dengan hati-hati. Bertemu Mumu di jalan pulang, Mingting bertanya mengapa laki-laki suka menyembunyikan surat yang dikirimkan untuk teman perempuan. Mumu yakin laki-laki hanya melakukan itu jika dia menyukai perempuan itu.
Saat menunggu ibunya pulang, Yujing melaporkan bahwa dia salah mengisi data teman, sehingga guru meminta membawa kartu keluarga untuk dicocokkan. Saat ibu membuka laci, Qingyu sengaja menumpahkan air panas ke tangannya. Benar saja, ibu Fang Hao buru-buru ke dapur, memberi kesempatan pada Yujing untuk memotret dokumen di laci. Di dalamnya ada tagihan telepon untuk Beiyu hingga 160.000 yuan. Selain itu, ada juga surat penerimaan uang dari Jingrui. Qingyu penasaran kenapa sepupunya yang baru bekerja sudah setiap bulan mengirim uang ke ibunya. Yujing menebak sepupunya tahu keluarga mereka kesulitan sehingga menyisihkan gaji untuk membantu. Keesokan harinya, saat menemukan uang di laci hilang, ibu Fang Hao ingat putranya mengambil kartu keluarga sendiri. Dia menemukan 2 koin di tubuh Yujing, sementara Lu melihat ponsel di tas Qingyu. Qingyu menjelaskan dia menemukannya di perpustakaan. Ibu Fang Hao tidak percaya, ingin mengantar putrinya ke sekolah. Qingyu mengaku dia yang menyuruh adiknya membuka laci. Dia memberikan ibunya sisa buku harian kakak tertua. Ibu Fang Hao menangis karena orang mati tidak bisa hidup kembali. Tapi Bu, kakakku bukan mati karena usus buntu. Pacarnya di desa Nanqiao itulah penyebabnya. Ibu Fang Hao menasihati Qingyu hanya perlu mengurus dirinya sendiri, selama ibu masih hidup akan mengawasi putrinya dengan ketat. Sampai di sekolah bertemu guru, ibu Fang Hao berharap bisa menemukan pemilik ponsel itu. Qingyu menegaskan dia tidak mencuri, hanya menemukan di perpustakaan sekolah. Di sisi lain, Mingting mendengar teman-teman membicarakan Qingyu dituduh mencuri. Tepat saat itu, pengeras suara mengumumkan siapa yang kehilangan ponsel di perpustakaan silakan mengambil di ruang guru. Bertemu Mingting di jalan, Qingyu dan Gujia sedang duduk bersama ibunya. Dia mengerti maksudnya, hanya berjalan melewatinya. Namun, ibu Fang Hao melihat sepatu Mingting sangat familiar. Untung saja Zilan dan Chen Hao juga memakai sepatu yang sama. Tepat saat guru mengumumkan sudah menemukan pemilik ponsel. Mumu bilang dia lupa meletakkan ponsel hitam dengan 2 goresan di rak perpustakaan. Qingyu mengejar, berterima kasih pada kakak senior yang sudah membantu. Mumu hanya diminta menyampaikan agar Qingyu berterima kasih pada Mingting. Karena uang jajannya tidak banyak, Qingyu hanya bisa membeli sebotol air mineral untuk berterima kasih pada Mingting. Zilan tidak tahu siapa yang berani menyatakan cinta pada Mingting hanya dengan sebotol air mineral. Mingting memuji tulisan tangannya bagus dan airnya sangat segar. Sampai di toko mie keluarga Kiao, seorang teman lama bernama He Feibai mengenali Qingyu. Ibu Fang Hao mengenali dia sebagai putra paman He dari desa Nanqiao. Feibai sedang kuliah di Huanzhou, sekalian mampir mengunjungi kedua orang tua. Dia pernah sekolah bersama Beiyu, juga ingin menyampaikan belasungkawa pada keluarga. Yujing ingat dulu Feibai sering mengikuti Jingrui dan Beiyu. Qingyu menulis surat ucapan terima kasih diam-diam meletakkannya di bawah kotak makanan untuk Feibai. Bertemu Qingyu secara pribadi, Feibai tahu dia penasaran soal Beiyu. Dia bercerita desa Nanjiao sangat liar, anak-anak tumbuh secara alami. Sampai Jingrui membawa Beiyu, Feibai baru tahu ada gadis secantik itu di dunia. Waktu berlalu, Beiyu semakin cantik, membuat orang-orang di sekitarnya iri. Teman-teman bilang dia tidak punya pendidikan, lama-lama berubah jadi rumor yang menyebar kemana-mana. Feibai menyalahkan dirinya sendiri yang pengecut, tidak berani membela Beiyu. Setelah kuliah di Huanzhou, Feibai pernah mencari Beiyu, tapi dia sudah berubah seperti rumor yang beredar. Feibai memilih diam dan pergi ke luar negeri sebagai mahasiswa pertukaran. Dia ingat suatu kali Beiyu yang sangat tertekan pergi ke Shunyun mencari orang tua, tapi akhirnya dikembalikan ke desa Nanqiao. Qingyu menyalahkan Feibai yang pengecut, sama saja dengan orang-orang yang membuli kakaknya. Feibai buru-buru mengejar, mengirim video Beiyu saat tampil di pentas seni SMA. Kebetulan Mingting lewat, melihat Qingyu bertukar barang dengan laki-laki lain. Melihat video itu, Qingyu melihat kakaknya bersinar sekaligus kesepian di atas panggung. Saat pelajaran, Qingyu cepat-cepat masuk forum sekolah seni Huanzhou. Dia mencari foto-foto lama, benar saja menemukan foto Beiyu bersama teman kuliah. Dia buru-buru mengirim pesan untuk janjian bertemu, tepat saat Guru Sun mengumumkan pelajaran kimia berikutnya. Qingyu pura-pura sakit perut, meminta izin pulang lebih awal.
Bertemu teman kakaknya bernama Meng Meng, Qingyu langsung bertanya, "Apakah Beyu punya pacar?" Meng Meng ingat Beyu baru masuk kuliah sudah jadi bunga kampus yang terkenal. Bahkan pria yang sudah punya pacar pun tidak segan meliriknya. Tapi sayangnya Beyu selalu bertemu pria brengsek. Mereka memberikan janji manis pada Beyu. Begitu tahu dia berhubungan dengan preman, mereka balik menuduh Beyu yang menggoda lebih dulu. Dia tampak dewasa tapi sebenarnya sangat polos. Asal ada yang baik padanya, dia akan mencintai sampai mati. Qingyu penasaran apakah kakaknya pernah mencintai seseorang di desa Nanciao. Meng Meng dengar ada seorang teman sekampung tapi tidak ingat namanya. Sampai di lapangan basket, Qingyu tidak menyangka pesanan itu hanya lelucon Zilan. Kakak Chen Ming hanya membantu keluarga teman sekelas. Melihat Qingyu tidak senang, dia membatalkan pesanan. Chen Hao yang suka damai membayar uang pada Qingyu. Ming Ting mengejar. Tepat saat sepeda Qingyu rusak, dia membantu memperbaiki sekalian mengantar pulang. Duduk di belakang sepeda, dia bertanya siapa pria di kafe itu. Qingyu kaget sampai jatuh, terpaksa membiarkan Ming Ting yang mengendarai. Dia bercerita setelah terluka dalam cinta pertama, kakaknya selalu bergantung pada pria. Dia bertekad menemukan pelaku utama untuk menuntut keadilan bagi Beyu. Hujan deras tiba-tiba turun, padahal matahari masih bersinar terang. Dia duduk di belakang memegang ujung baju Ming Ting, hatinya seperti ikut berputar bersama roda sepeda. "Tunggu aku pulang?" Ibu Fang Hao bertanya, "Kenapa masih menyimpan video tari Beyu?" Ibu mematahkan seda itu, melarang Qingyu mengulangi kesalahan kakaknya. Karena kehujanan, Ming Ting bersin terus-menerus. Dia tidak mau makan, hanya diam-diam memperhatikan Qingyu yang juga masuk angin. Masuk ke akun media sosial Beyu, Qingyu menemukan kakaknya menyimpan semua foto dengan mantan pacar. Tepat saat itu, sebuah akun mengaku sebagai kakak ipar Qingyu ingin bertemu. Menunggu Qingyu di depan gerbang sekolah, preman bernama Hei memperkenalkan diri pernah pacaran dengan kakaknya. Dia dengar Qingyu sedang mencari informasi tentang dirinya, berusaha tenang mengajak Hei ke toko bubble tea di seberang jalan. Dia ingat dulu Beyu sering datang bernyanyi di karaoke miliknya. Setelah sekali jadi pahlawan, Hei berhasil menaklukkan Beyu. Dia merasa mendapat harta karun sehingga selalu menuruti kemauan Beyu. Tapi lama-lama dia sadar Beyu benar-benar bodoh. Apapun kata pria, dia percaya. Qingyu merasa salah orang, buru-buru pamit pergi. Tapi Hei ingat jelas pernah melihat Qingyu membawakan buah untuk Beyu beberapa tahun lalu. Dia tahu saat itu Beyu pura-pura tidak kenal adiknya, supaya Qingyu tidak terlibat dengan preman seperti dirinya. Preman tersebut akhirnya menyudutkan Qingyu. Tepat saat anak buahnya melapor ada yang merusak motornya, ternyata Mumu mengalihkan perhatian agar Qingyu bisa kabur. Dia menasihati Qingyu agar tidak berurusan lagi dengan preman itu. Sampai di toko mie keluarga Chiao, Hei memperkenalkan diri sebagai mantan pacar Beyu. Melihat ibu Fang Hao pura-pura tidak kenal, Hei tahu keluarga Chiao masih punya satu anak perempuan lagi. Ibu Fang Hao meminta suaminya agar tidak membiarkan Qingyu ke toko mie lagi. Dia menyewa sepupu bernama Chiao Huan untuk membantu berjualan. Setelah istirahat siang, Qingyu melihat buket bunga di atas meja. Teman bertanya-tanya, apakah Qingyu jatuh cinta pada preman di depan sekolah? Qingyu diam saja, melempar bunga itu ke tempat sampah. Dalam perjalanan pulang, Qingyu merasa ada yang mengikutinya. Ternyata Ming Ting berdalih mencari Mumu untuk mengantarnya pulang. Bertemu adiknya, Qingyu bertanya, apakah kakak pernah ke Shunyun? Yujing ingat malam itu sangat dingin. Dia melihat Beyu duduk di depan pintu rumah. Lebih rela meninggalkan sekolah tari daripada kembali ke desa Nanciao. Dia ingin tinggal bersama orang tua, membantu di toko mie. Tapi ibunya takut malu jika anaknya tidak lulus SMA. Ibu mengajarkan anaknya untuk bertahan. Menunggu sampai lulus universitas, Beyu putus asa melihat foto keluarga tanpa dirinya. Setelah itu, Beyu tidak pernah kabur lagi dari Nanciao karena dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saat itu, Hei menyuruh anak buahnya merusak toko mie. Dia dendam pada Beyu yang berselingkuh sehingga memaksa Qingyu membayar utang kakaknya. Qingyu keluar dari dapur dan menyiramkan air kotor ke wajah Hei. Dia baru pergi setelah mendengar suara sirene polisi. Ibu Fang Hao bertanya, kenapa Qingyu begitu keras kepala soal kematian kakaknya?
Jika tersebar keluar, keluarga akan semakin malu. Qingyu menyalahkan orang tuanya yang terlalu menjaga harga diri, bahkan rela membiarkan kakaknya tidak diselamatkan. Bertemu Mingting di sekolah, Mumu mengirimkan kue ulang tahun kecil untuk ayahnya. Dia ingin berterima kasih karena sudah mengobati ibunya, tapi sibuk latihan setelah sekolah. Mingting akhirnya membawanya ke rumah sakit, tepat saat ayahnya harus operasi darurat. Dia menunggu di kantor, tanpa sengaja menemukan foto ayahnya bersama Nona Fang. Keesokan harinya di kelas, Mingting mendengar teman-teman menagih PR. Dia mencari Qingyu. Melihatnya duduk sendirian di lapangan, dia tahu sedikit tentang masalah toko mie keluarganya, menebak beberapa hari lagi akan tutup. Qingyu merasa kakaknya jauh lebih menderita darinya. Dulu dia membenci Beiyu yang lemah, tapi sekarang baru mengerti luka di hati kakaknya tidak bisa sembuh. Beiyu begitu putus asa sampai memilih menghancurkan dirinya sendiri. Sementara orang-orang yang membuatnya menderita masih hidup dengan tenang. Saat seluruh kelas bersiap mendukung pertandingan final basket, Qingyu harus tetap di kelas. Tepat saat teman-teman melapor, pacar Qingyu menunggu di depan gerbang sekolah. Ternyata Hei memaksa Qingyu membayar utang cinta kakaknya, jika tidak akan menyusahkan orang tuanya. Qingyu menuntut pertanggungjawaban Hei atas perbuatannya pada kakaknya. Dia bilang, cukup memberi Beiyu sedikit minuman keras, dia akan menuruti semua keinginan pria. Qingyu kehilangan kendali, menusukkan pisau ke arah Hei. Hei, Mingting sempat menahan agar Qingyu tidak perlu bertanggung jawab. Dia tahu tangannya berdarah tapi hanya peduli apakah Qingyu baik-baik saja. Melihat orang-orang di sekitar membicarakan, dia langsung menyelimuti Qingyu dengan jaketnya. Qingyu, jangan takut, aku akan selalu di sisimu. Saat bertemu putrinya di sekolah, Ibu Fang Hao merasa sangat malu. Dia masuk dan membungkuk, meminta maaf pada wali kelas dan Mingting. Tepat saat Pak Ming datang tapi Ibu Fang Hao pura-pura tidak kenal. Kepala sekolah memberitahu sudah melaporkan ke polisi untuk menangkap para preman. Dia pernah dengar Qingyu punya kakak perempuan dan memahami kondisi keluarga. Dia memberi Qingyu 2 hari untuk introspeksi di rumah, berharap keluarga bisa mendidik dengan baik. Ibu Fang Hao membungkuk meminta maaf, berharap kepala sekolah mengizinkan putrinya tetap sekolah. Mingting bilang dia meminjam alat kerajinan tangan Qingyu, tanpa sengaja melukai tangannya. Pak Ming juga berpikir preman yang mengganggu siswi yang salah, jadi sekolah tidak bisa menghukum Qingyu. Saat membalut luka Mingting, Pak Ming menyuruh anaknya istirahat di rumah beberapa hari. Tepat saat Nona Fang menelepon, Pak Ming menghindar tidak mau mengangkat. Dia masuk dapur menyiapkan makan, kebetulan ketua RT menelepon, meminta keluarga menyumbangkan CD musik. Mingting bertanya, ayah memberikan barang milik ibu untuk menyiapkan tempat bagi orang lain. Dia tidak mau mendengar penjelasan, langsung membawa barang-barangnya pergi. Di sisi lain, Qingyu melihat noda darah di baju, dia teringat ucapan Mingting akan selalu di sisinya. Memang benar, setiap kali Qingyu paling membutuhkan, Mingting selalu muncul. Naik ke atap, Qingyu mendengarkan suara lonceng angin. Lampu menyala terang. Untuk pertama kalinya dia melihat bayangan pemilik lonceng angin itu. Keesokan harinya, teman-teman menyalahkan Qingyu karena telah melukai Mingting sehingga tim basket kalah dari sekolah lain. Mereka memaksa Qingyu meminta maaf pada Mingting. Dia menegaskan itu urusan antara dia dan Qingyu. Tapi masalah tidak berhenti, mereka diam-diam membuang sampah ke tubuh Qingyu. Dia tahu pelakunya lalu mengajak Mumu membalas dendam. Sampai di ruang tari, Mumu memberikan sepasang kaos kaki untuk Qingyu. Dia pernah melihat Qingyu diam-diam mengintip kelas tari, jadi mengajarkan beberapa gerakan. Qingyu ingat guru tari pertamanya adalah kakak tertua. Mumu melihat Qingyu menari dengan baik lalu mengajaknya masuk klub tari. Tapi Qingyu masih perlu berpikir. Saat melewati toko mie, Qingyu membantu sepupunya mengantar pesanan. Dia menemukan pembelinya adalah pemilik lonceng angin. Dia pura-pura menawarkan promo toko mie lalu masuk ke dalam. Tak disangka itu adalah Mingting. Dia tidak menyangka di sekolah Mingting galak, tapi di rumah begitu menyedihkan. Mingting mengingatkan Qingyu bahwa tangannya sakit jadi tidak bisa membersihkan rumah.
Mingting, maaf. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah membuat masalah besar. Mingting tidak mau menerima permintaan maaf begitu saja, memaksa Qingyu menebus kesalahan dengan kerja. Dia duduk main game, sesekali melirik Qingyu yang sedang bersih-bersih. Saat bosan membaca buku, dia menggoda Qingyu. Saat merapikan barang di bawah meja, Qingyu menemukan foto lama ibu Mingting. Dia buru-buru mengambilnya, menegur Qingyu karena mengobrak-abrik barang. Dia menganggap sudah impas, menyuruh Qingyu pulang duluan. Mingting sadar dia agak keterlaluan, jadi keesokan harinya berinisiatif mengajak bicara Qingyu, tapi dia mengabaikannya seolah tidak kenal. Saat pelajaran olahraga, Mingting terus mengikuti Qingyu. Dia mengajaknya ke bawah pohon tua untuk mengambil surat dari bajingan bernama Mingkai. Menunggu Qingyu di tempat janjian, Mingting memintanya menutup mata untuk mendengarkan suara alam. Dia bilang, pohon tua itu sedang berkata, "Maaf Qingyu, aku tahu aku tidak seharusnya marah padamu. Foto itu adalah kenangan ibuku. Pohon ini juga markas rahasia aku dan ibu. Mau dengar ceritaku? Orang tuaku bercerai sejak aku kecil. Sejak itu aku tinggal dengan kakek. Tapi saat musim panas masuk SMA, kakek juga meninggal. Aku merasa diriku berlebihan, bertanya-tanya apakah aku lahir karena sebuah kesalahan. Mingting, sepertinya kamu tidak seburuk yang terlihat." Mengantar Qingyu pulang, Mingting mengembalikan suratnya. Dia bertanya apakah Qingyu akan membalas surat Mingkai. Dia berdalih khawatir soal ujian Qingyu, tapi diam-diam tersenyum saat mendengar Qingyu tidak akan membalas. Pagi-pagi, Ibu Fang Hao mengantar Qingyu ke terminal untuk pulang kampung mengganti nama. Dia dengar orang bilang anak perempuan bernama Yu tidak beruntung. Qingyu merasa ibunya tidak masuk akal, tidak mau menurut. Orang-orang mengira Ibu Fang Hao menculik anak, langsung ramai-ramai menyelamatkan Qingyu. Sampai di rumah, Ibu Fang Hao bertanya apa yang ingin dilakukan anaknya. Qingyu merasa ibunya yang tidak menghormatinya duluan. Ibu Fang Hao memarahi anaknya durhaka, berani-beraninya menyalahkan orang yang membesarkannya. Dia mendengar suaminya membela anak, langsung bertanya apakah Pak Chiao pernah mengurus anaknya. Dia tidak tega bersikap keras pada anak sulung, sehingga Beiyu masuk ke jurang kematian. Dia benci mertua yang merebut anaknya. Pak Chiao karena harga diri menuruti mereka, sedangkan dia sendiri tidak tegas membawa Beiyu pergi jauh. Menunggu Qingyu di depan sekolah, Meng Meng meminta maaf karena diam-diam mencari tahu tentang Hei. Qingyu tidak menyalahkan kakaknya karena dia juga ingin tahu tentang Hei. Meng Meng bilang dia menemukan barang lama milik sahabatnya. Dia ingat dulu Beiyu sangat menyayangi kotak kenangan itu. Untuk memudahkan penyelidikan, Qingyu setuju pulang kampung saat libur musim dingin. Nenek dengan sigap mengambil sup untuk cucu laki-laki melupakan cucu perempuan. Bibi memuji calon istri Jing Rui yang cantik dan berpendidikan. Mereka kaya jadi tidak menuntut mahar. Nenek merasa cucu laki-laki yang lulus terbaik sekabupaten bisa mendapatkan istri jauh lebih baik dari Meng Meng. Qingyu tidak tahan melihat diskriminasi gender, jadi izin masuk kamar duluan. Di sisi lain, Pak Ming menyiapkan pakaian untuk Mingting ke Perancis menemui ibunya. Dia menebak ayahnya tidak suka melihatnya jadi buru-buru mengusirnya. Bersama sepupu ke kabupaten mengambil foto pernikahan, Qingyu sangat suka gantungan di mobilnya. Jing Rui bercerita dulu. Beiyu memberikannya saat dia membeli mobil itu. Qingyu meminta sepupunya menceritakan kisah kakaknya di desa Nanjiao. Jing Rui ingat kakek nenek menjemput Beiyu saat dia baru berusia 6 tahun. Setiap kali Beiyu menangis di malam hari, Jing Rui sering menggunakan kunang-kunang untuk menenangkannya. Setelah waktu yang lama, Beiyu mulai terbiasa dengan desa Nanjiao, namun tetap berharap bisa tinggal bersama keluarga. Namun, dia tidak berani meminta orang tuanya untuk menjemputnya pulang, karena tahu adik perempuannya harus menggantikan dirinya tinggal di desa Nanjiao. Qingyu masih kecil, sedangkan dirinya setidaknya masih punya sepupu laki-laki. Sejak itu, Jing Rui bertekad melindungi Beiyu, tidak membiarkan adiknya menderita. Qingyu menyesal karena tidak bisa berada di samping untuk memahami kakaknya. Di Prancis, manajer bernama Guan Qingyu menjemput Mingting untuk bertemu ibunya.
Dia memberitahu bahwa Nyonya Anna sedang sibuk mempersiapkan konser. Nyonya Anna memeluk putranya, memuji Mingting yang tumbuh besar dengan cepat. Saat mendengarkan ibunya bermain piano, Mingting sengaja mengirim foto yang salah ke Qingyu. Melihat Qingyu membalas, dia langsung melakukan panggilan video agar bisa berbicara. Namun Qingyu tidak punya mikrofon, sehingga hanya bisa melihat gambar. Dia memperkenalkan ibunya yang sedang bermain piano di belakang. Dia melihat ibunya tidak lagi murung seperti dulu, sehingga merasa ibunya benar telah meninggalkannya. Qingyu, apakah aku ini benar-benar tidak berguna? Qingyu meyakinkan Mingting bahwa dia sangat penting bagi semua orang. Masuk ke gudang, Qingyu mengambil selimut dan kasur lama untuk membantu nenek. Dia menemukan sebuah buku catatan lama. Di dalamnya ada tulisan tangan bibi kedua. Nyonya Tan berkata dirinya bukan orang gila, namanya Tan Wenshu. Keesokan harinya saat pergi ke taman kanak-kanak bersama sepupu, Qingyu baru berani membaca buku catatan bibi kedua. Bibi berkata satu-satunya temannya adalah Beiyu. Suatu hari, Beiyu mengungkapkan pada bibi bahwa dia jatuh cinta pada Jingrui, karena dia memang bukan keturunan keluarga Qiao. Untuk mewarisi usaha keluarga, pasangan Beiyu menyembunyikan fakta bahwa mereka mengadopsi Jingrui dari panti asuhan. Mereka takut identitas Jingrui terbongkar, juga menjaga nama baik keluarga Qiao sehingga menyalahkan semua masalah pada Beiyu. Nyonya Hao mendengar kabar putrinya keguguran lalu menuntut bertemu Jingrui. Bibi pertama menuduh Beiyu menggoda sepupunya, sehingga tidak membiarkan dia menghalangi jalan seorang lulusan terbaik universitas. Beiyu mengira orang tuanya akan membelanya, namun justru mendapat tamparan. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena tidak tahu bisa mengandalkan siapa. Setelah kabar keguguran Beiyu menyebar kemana-mana, Jingrui tidak pernah sekalipun kembali ke desa Nanxiao. Semua orang berkata Beiyu suka berfoya-foya, namun dia tidak pernah membela diri. Qingyu akhirnya mengerti mengapa Jingrui setiap bulan mengirim uang untuk ibunya. Orang yang menjerumuskan Beiyu adalah dia, namun pelaku utamanya adalah seluruh keluarga Qiao. Saat makan malam, bibi pertama berpendapat bahwa keluarga adik bungsu salah karena pindah ke kota. Yujing boleh saja memperluas wawasan, tapi Qingyu sebagai perempuan mudah terpengaruh hal buruk. Qingyu bertanya, "Kakak Ming meniru kebiasaan buruk siapa?" Bibi menegaskan keluarga Qiao terkenal berpendidikan. Semua orang memperlakukan keponakan perempuan dengan baik. Qingyu langsung bertanya pada Jingrui, "Apakah kakakku belajar kebiasaan buruk dari kakak?" Seluruh keluarga langsung membela cucu laki-laki utama. Jingrui berpendapat setiap orang memilih jalannya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia pikir Beiyu juga ingin keluarga mengingat sisi baiknya dan melupakan masa lalu. Melihat Fei Bai datang mengambil perlengkapan pengiring pengantin, Qingyu mengejar, memintanya untuk tidak menghadiri pernikahan Jingrui. Fei Bai menebak Qingyu salah paham pada Jingrui. Dia tahu Qingyu ingin mencari dalang di balik penderitaan Beiyu, tapi itu bukan Jingrui. Qingyu membenci ketidakadilan hidup semua orang menyalahkan seorang gadis sendirian seperti Beiyu. Meletakkan kotak musik di ranjang pengantin, Qingyu ingin melihat reaksi Jingrui. Dia berkata semalam Beiyu datang dalam mimpi memberitahu ada kotak musik di loteng. Dia tidak menyangka benar-benar menemukannya, menebak kakaknya masih punya keinginan yang belum terpenuhi. "Jingrui, apakah orang dalam foto itu kamu? Aku sarankan jangan berbohong, karena akan menanggung akibatnya." Kembali ke kamar, Qingyu mengirim pesan selamat tahun baru pada Mingting. Dia memberitahu sudah menemukan dalang yang mencelakai kakaknya. Jika dia mengungkapkan kebenaran, maka harus melawan seluruh keluarga Qiao. Semua orang menganggap melupakan masa lalu adalah hal yang benar. Mingting berpikir jika itu bukan keadilan, bagaimana bisa disebut benar? Mendengar suara kembang api di luar, Qingyu teringat tahun baru itu. Orang tua pernah meminta menjemput Beiyu ke Shunyun. Nenek takut cucu laki-laki kecil dirugikan, sehingga memaksa salah satu dari 2 cucu perempuan harus tinggal di desa Nanxiao. Beiyu kasihan pada adiknya, rela berpisah dengan orang tua. Qingyu tiba-tiba sadar dalam banyak momen yang tidak pernah dia perhatikan,
kakaknya selalu diam-diam melindunginya. Karena itu kali ini dia ingin melakukan hal yang benar demi Bayu. Pada pagi hari pertama tahun baru, seluruh keluarga Kiao pergi berziarah ke makam. Paman kedua diam-diam membakar uang kertas untuk istrinya. Setelah semua orang pergi, Qingyu membakar buku catatan untuk bibi. Dia berterima kasih karena telah menyayangi dan merawat kakaknya. Melewati makam Bayu yang sunyi, Qingyu bertanya apakah kakaknya mendukung keputusannya. Jika keluarga Qiao mengorbankan Bayu demi melindungi Jingrui, maka dia akan membuat mereka membayar harganya. Mingting, aku ingin punya lebih banyak keberanian. Qingyu, lakukan apa yang kamu inginkan, aku akan selalu mendukungmu. Sehari sebelum pernikahan, Jingrui membawa Xiaoyun pulang kampung. Dia takut istrinya berhubungan dengan Qingyu sehingga meminta adik-adik membeli manisan untuk tamu. Bertemu Jingrui secara pribadi, Nyonya Hao memberikan uang hadiah pernikahan. Itu adalah buku tabungan berisi seluruh uang yang dikirim Jingrui setiap bulan. Dulu dia tidak mau menerima, tapi suaminya menyarankan memberi cucu laki-laki kesempatan memperbaiki kesalahan. Karena itu mereka menyimpan uang itu untuk dikembalikan pada waktu yang tepat. Bertemu Qingyu secara pribadi, Jingrui mengakui dulu saat muda dan bodoh telah menghancurkan hidup Bayu. Dia meminta kesempatan untuk menebus kesalahan pada keluarganya. Qingyu setuju jika Jingrui berani menanggung semua akibatnya. Tengah malam, Qingyu bangun menyalakan lilin, melipat surat dan memasukkannya ke setiap kotak permen pernikahan. Dia tahu setelah besok semua orang akan tahu cerita di balik kehormatan keluarga Qiao. Namun dia harus menuntut keadilan untuk kakaknya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Karena Jingrui adalah kebanggaan seluruh desa, sekretaris desa khusus datang memberi selamat. Di sisi lain, Qingyu bertanya pada kakak ipar bagaimana dia mengenal Jingrui. Xiaoyun bercerita saat kuliah tahun ketiga, dia menjadi pemeran utama wanita dalam drama yang disutradarai Jingrui. Setelah itu mereka semakin dekat dan akhirnya menjadi pasangan. Qingyu meminta maaf, juga berharap Xiaoyun bahagia. Kembang api pernikahan sudah mekar. Qingyu memandangi kotak permen pernikahan, dia teringat wajah bahagia Xiaoyun, senyum puas seluruh keluarga Qiao. Dia ragu, akhirnya memutuskan menyimpan kotak permen pernikahan di kamar. Namun dua bibi sepupu bergosip bahwa keluarga Bayu sebaiknya tidak muncul di pesta pernikahan Jingrui, karena Bayu selamanya adalah noda keluarga Qiao. Qingyu sadar jika kebenaran tidak diungkapkan, bagaimana orang lain bisa memahami penderitaan keluarganya. Harga diri keluarga Qiao telah dibayar dengan nyawa Bayu. Sekeras apapun pesta pernikahan, tidak bisa menutupi dosa besar. Surat itu mengungkapkan pria pengecut yang menyebabkan Bayu keguguran adalah mempelai pria di pesta pernikahan paling megah di desa Nanqiao. Cucu utama keluarga Qiao sebenarnya adalah anak angkat. Mereka menimpakan semua kesalahan pada Bayu untuk menutupi identitas Jingrui. 6 tahun lalu, semua orang di desa Nanqiao yang hadir di sini pernah terlibat dalam sebuah pembunuhan berencana. Namun korbannya bahkan tidak layak dimakamkan di makam leluhur. Bahkan tidak ada papan nama di makamnya. Setelah mengungkapkan kebenaran, Qingyu memutuskan pergi diam-diam. Namun kereta ke Jiangzhou dibatalkan karena cuaca, sehingga dia harus menginap semalam di stasiun. Qingyu tidak punya cukup uang untuk menginap, jadi tidur di bangku. Baru sebentar tertidur, dia sudah kehilangan dompet. Dia hanya punya 5 yuan, jadi memesan semangkuk mie polos. Pemilik warung kasihan padanya, memberi tambahan telur goreng. Qingyu melihat pemilik warung baik hati, lalu meminta izin bekerja beberapa hari di sana. Di sisi lain, Mingting baru saja turun dari pesawat langsung naik taksi ke Shunyun. Dia mengirim pesan ke Qingyu tapi tidak mendapat balasan. Dia melihat panggilan tak terjawab jam 3 pagi lalu menelepon balik. Ternyata Qingyu meminjam ponsel pemilik warung mie untuk menghubungi Mingting. Dia buru-buru naik taksi ke stasiun kereta Huanzhou. Sementara itu, keluarga Qingyu mencari anaknya kemana-mana. Namun Fei Bai yang pertama kali menemukan Qingyu. Dia merasa Qingyu membenci keluarga Qiao, tapi tidak seharusnya membuat semua orang khawatir. Qingyu merasa mereka hanya ingin menyalahkannya. Dia bertanya pada Fei Bai, apakah dia merasa kasihan pada Bayu setelah tahu kebenarannya. Seluruh keluarga Jingrui menghancurkan kakaknya.
Apakah dia tidak membenci mereka? Fei Bai merasa dirinya tidak akan gegabah seperti Qing Yu. Dia telah menghancurkan reputasi keluarga Qiao selama bertahun-tahun, menyeret orang-orang tak bersalah. Qing Yu menegaskan tidak ada yang tak bersalah di keluarga itu. Semua menutupi Jing Rui dan menjelekkan Bei Yu. Fei Bai menebak mungkin Bei Yu juga membencinya. Tapi Qing Yu ingat kakaknya menulis di buku harian bahwa apa yang dilakukan Fei Bai adalah satu-satunya kehangatan yang dirasakan Bei Yu saat dijauhi masyarakat. Qing Yu melarikan diri, lalu terjebak badai salju. Dia jatuh di atas salju putih. Sosok yang familiar mendekat, menepuk salju di tubuh Qing Yu. "Kak, aku sudah menuntut keadilan untukmu, tapi bukannya lega. Aku justru merasa berat." Menggenggam tangan Qing Yu, Ming Ting memeluknya erat. Salju turun lebat, menutupi jalan dan rambutnya. Dia berbaring di punggungnya, mendengar napas tenang Ming Ting, merasakan kehangatan yang menembus jaket tebal seolah seluruh dunia dipikulnya. Sampai di rumah sakit, Ming Ting duduk di samping menjaga Qing Yu semalaman. Suster melaporkan pasien sudah mendingan, akhirnya demamnya turun. Ming Ting tahu Qing Yu takut keluarga tahu, jadi membuat nama palsu untuknya. Qing Yu mengira Ming Ting di Perancis sampai liburan musim dingin selesai. Dia mengingatkan Qing Yu bahwa dia sudah berjanji akan selalu di samping Qing Yu. Tepat saat rumah sakit menerima pasien pengantin baru, Ming Ting melihat Nona Fang buru-buru menarik Qing Yu pergi. Dia bertanya kenapa melakukan hal yang benar, tapi tetap sering merasa takut. Dia tidak berani tinggal di desa, juga takut kakek nenek menyalahkan orang tua. Dia khawatir Xiao Yun mengalami nasib seperti pengantin baru tadi. Ming Ting menyarankan Qing Yu untuk memulihkan kesehatan dulu. Dia tahu tempat yang aman agar keluarga tidak bisa menemukannya. Ming Ting diam-diam membawa Qing Yu ke rumahnya. Tapi Qing Yu ingin membawa burung yang terluka di salju. Ming Ting tidak menyangka akhirnya memakai sangkar burung milik kakeknya. Dia menebak orang tua Qing Yu mencari ke seluruh Guangzhou. Tidak akan menyangka anaknya bersembunyi di bawah hidung mereka. Ming Ting mengambilkan baju untuk Qing Yu. Melihat tatapan curiga Qing Yu, dia menegaskan dirinya bukan orang jahat. Qing Yu berterima kasih, mengambil baju dan masuk kamar mandi. Dia keluar membaca pesan di meja dari Ming Ting. Dia keluar membeli sesuatu, berpesan agar Qing Yu tidak membuka tirai. Qing Yu melihat-lihat kamar, melihat foto keluarga Ming Ting. Tepat saat burung berkicau, Ming Ting datang membawa makanan. Dia menebak burung kecil itu terluka, meminta Qing Yu mengambil obat di laci. Qing Yu tersenyum, memuji Ming Ting hebat. Dia memberitahu ayahnya adalah dokter bedah yang sangat hebat. Mendengar burung kecil terus berkicau, Qing Yu menamainya Ciep-Ciep. Di sisi lain, orang tua Qing Yu menelepon mencari anaknya kemana-mana. Nyonya Hao bahkan menghubungi Ma Mingkai, meminta bantuan mencari kabar Qing Yu. Tepat saat polisi menelepon, baru saja menemukan siswi di tepi sungai. Meski usianya tidak cocok, Nyonya Hao tetap ingin melihat. Dia takut polisi salah umur sehingga kehilangan kesempatan bertemu anak. Sementara itu, Ming Ting bertanya pada Qing Yu setelah sembuh, "Akan pergi dari sini?" Qing Yu ingin ke tempat yang lebih luas, berjanji akan bekerja dan membayar biaya rumah sakit. "Ciao Qing Yu, Ming, kamu membantuku demi uang. Jika kamu benar-benar ingin meninggalkan Huanzhou, aku akan ikut denganmu. Karena aku selalu ingin kabur dari rumah. Apalagi kamu sering sakit, aku tidak tenang meninggalkanmu sendirian." Qing Yu berterima kasih pada Ming Ting yang sudah membantunya, tapi dia tidak ingin Ming Ting gegabah mengambil keputusan. "Qing Yu, aku tidak gegabah, juga tidak membantumu hanya karena antusias. Aku pasti akan ikut denganmu." Sampai larut malam, Nyonya Hao masih membagikan selebaran mencari anak. Dia melihat bayangan Qing Yu, buru-buru menyeberang jalan. Hampir tertabrak mobil, tetap belum menemukan anaknya. Dia ketakutan dan putus asa, tetap menempelkan pengumuman pencarian di pohon. Di rumah Ming Ting, Qing Yu mendengar dia bermain musik. Mendengar pujian Qing Yu, dia pura-pura meminta bayaran. Qing Yu memberinya kalung, meski tidak berharga, tapi itu satu-satunya jimat keberuntungannya. Dia tahu Ming Ting hanya bercanda, tapi sungguh-sungguh ingin berterima kasih.
Ming Ting menerima dan menganggap itu sebagai tanda kepercayaan di antara mereka. Dia membuka jendela, memberikan lonceng angin sebagai keberuntungan untuk Qingyu. Qingyu mengaku pernah mendengar suara lonceng angin sebelum mengenal Ming Ting. Qingyu baru sadar agak terlambat, jadi tidur di sofa. Ming Ting buru-buru memindahkannya ke ranjang, sedangkan dia tidur di karpet. Dia bahkan menggantung tirai di tengah, tirai pun terjatuh, tepat saat mereka berhadapan. Ming Ting menyalahkan tirai yang susah dipasang, tapi dia pria sejati. Dia bertanya, "Masih ingat pertama kali kita bertemu?" Qingyu ingat saat itu Ming Ting memalak uang orang lain, bahkan memaksanya mengambil daun. Ming Ting tertawa, mengungkapkan itu bukan pertama kali mereka bertemu. Dia bercerita tahun lalu datang ke teater Huanzhou mencari ibunya. Saat menunggu, dia melihat piano. Begitu duduk, tiba-tiba melihat gadis kecil berlatih gerakan di panggung. Dia dengan senang hati mengiringi musik tarian gadis itu. Dia tidak menyangka 5 tahun kemudian bisa mengenali gadis itu dalam sekali pandang. Mendengar Qingyu menuduhnya mengintip, Ming Ting membantah. Qingyu sendiri yang menari di depannya. Selain itu, dia juga mengiringi musik secara spontan, tapi mengakui Qingyu kecil lebih lucu. Orang lain menari angsa, hanya dia seperti bebek gemuk main air. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, Ming Ting buru-buru menarik Qingyu bersembunyi dari gempa. "Ciao Qingyu, jika benar-benar terjadi gempa, berarti kita sudah melewati hidup dan mati bersama?" Qingyu melarang Ming Ting berpikir aneh, tepat saat tetangga berteriak, "Siapa yang lompat tali tengah malam?" "Qingyu, jika benar-benar gempa, aku pasti akan melindungimu." Keesokan harinya, wartawan datang ke kompleks Chaoyang memberitakan siswi kelas 11 yang hilang. Di atas, Qingyu hendak membuka tirai tapi Ming Ting mencegah. Dia tidak ingin masalah semakin besar, tapi tidak ada cara lain untuk menuntut keadilan bagi kakaknya. Di rumah sakit, Direktur Ming mendengar Suster Fang berkata, pernah melihat Ming Ting masuk tangga darurat. Pak Ming ingat Ming Ting masih di Prancis, tapi tetap mencari anaknya. Mendengar suara ayahnya, Ming Ting buru-buru membawa Qingyu ke kamar tidur. Dia cepat-cepat menyembunyikan barang lalu duduk tenang makan mie. Begitu masuk rumah, Pak Ming langsung melihat sepatu perempuan. Dia bertanya, kenapa pulang ke Tiongkok tidak memberi kabar? Ming Ting bilang dia sudah dewasa, tidak suka melapor ke siapapun. Pak Ming memberi uang saku, mengingatkan jangan makan mie instan terus. Setelah ayahnya pergi, Ming Ting memanggil Qingyu keluar. Dia minta maaf karena sudah merepotkan Ming Ting. Ming Ting benci ayahnya yang suka mengontrol, jadi tidak ingin dekat dengannya. Qingyu ingat orang tuanya selalu mengajarkan kejujuran dan kebaikan, tapi mereka sendiri pengecut dan egois. Ming Ting menegaskan kelak dia akan gemuk dan punya menantu, tapi tetap jadi orang yang tulus. Dia yakin hatinya akan selalu bersinar. Tepat saat itu, pasangan tetangga bertengkar hebat. Qingyu mengintip dan menemukan orang tua Mumu. Ming Ting menyuruh Qingyu tetap di rumah. Dia keluar untuk melerai. Mumu menyuruh ayahnya cepat masuk rumah karena tidak ada yang bisa melawan orang mabuk. Ming Ting meminta maaf karena membuat Qingyu takut. Dia bercerita ayah Mumu bangkrut, setiap hari minum sampai hatinya rusak. Dia pernah dengar ayahnya bilang ayah Mumu hanya bisa bertahan sekitar 3 tahun lagi. Qingyu tiba-tiba cemas, tidak tahu apakah orang tuanya sakit saat dia pergi. Keesokan harinya, Qingyu sudah sembuh total. Dia membuat saus agar rasa bakpao lebih lezat. Ming Ting, kita harus pergi dari sini. Ming Ting berencana membuat daftar barang yang perlu dibeli sebelum meninggalkan Huanzhou. Tapi Ming Ting meminta Qingyu menuruti dirinya karena dia lebih berpengalaman hidup sendiri. Qingyu, aku adalah satu-satunya partnermu di jalan hidup yang panjang ke depan. Saat Ming Ting pergi belanja, Qingyu mendengar suara Mumu minta tolong. Dia terpaksa membuka pintu dan menjelaskan sedang bersembunyi beberapa hari di rumah Ming Ting. Dia mendengar suara ayah Mumu mengamuk. Buru-buru menarik kakak kelas masuk rumah. Mumu berjanji akan menjaga rahasia Qingyu. Dia sangat kagum pada Qingyu yang berani, sedangkan dirinya tidak cukup berani. Dia bertanya apa rencana Qingyu selanjutnya. Qingyu bilang akan ke Jiangzhou lalu perlahan membuat rencana. Mumu menebak Ming Ting juga akan pergi bersama Qingyu. Dia bercerita tumbuh besar bersama Ming Ting, Pak Ting masih hidup, selalu merawatnya seperti cucu kandung.
Setelah kakeknya meninggal, Mingting mengingat pesan kakek untuk menganggap Mumu sebagai keluarga kedua. Ia sering membantu orang yang malang, jadi rela mengambil risiko menyembunyikan Qingyu di rumahnya. Hubungan ibunya dengan ayahnya tidak baik, ditambah tekanan studi di luar negeri membuatnya mudah marah dan melukai Mingting. Orang tua sudah sepakat mengirimnya ke Prancis untuk belajar agar menjadi dokter hebat di masa depan. Mingting juga sangat serius belajar bahasa asing, kemungkinan akan menetap di Prancis bersama ibunya. Mumu merasa kita berdua tidak berada di dunia yang sama dengan Mingting. Masa depan Mingting tidak akan lebih baik dari rencana keluarganya. Di depan toko kelontong, Mingting melihat seorang ibu memarahi anaknya yang berlari-lari. Ia tiba-tiba gelisah, lalu menelepon Qingyu. Mendengar suara Qingyu, ia baru bisa bernapas lega. "Ciao Qingyu, jangan pergi, tunggu aku pulang ya." Saat berkemas, Mingting memberikan Qingyu koyo penghangat, menyuruhnya menempel di dalam baju. Ia tidak ingin membawa pasien ke Jiangzhou yang jauh. Ia meminta Qingyu menyimpan uang angpau yang ia kumpulkan selama 12 tahun. Qingyu bertanya apakah Mingting pernah memikirkan kita akan tinggal di mana, mencari uang bagaimana saat sampai di Jiangzhou nanti. Ia bilang ada teman di sana yang sudah mencarikan pekerjaan di supermarket, bisa tinggal di asrama karyawan. "Mingting, hidupmu tidak seharusnya seperti ini." Mingting menegaskan ia tidak kabur demi Qingyu, tapi ingin lepas dari kontrol ayahnya. Mingting mengejek Qingyu yang ingin menyerah. Ia memaksa Qingyu berjanji 100 tahun tidak berubah. Menatap bulan terang, Mingting bertanya pada Qingyu, "Perjalanan pelarian kita akan seperti di film tidak ya?" Qingyu ingin makan hamburger, pergi ke taman bermain, melihat mercusuar di pantai. Mingting tertawa mendengar keinginan polos Qingyu. "Kalau sudah lepas dari ayah, aku akan buat rambut kribo lalu ke bar nonton bola." "Qingyu, bulan malam ini indah sekali." Hari keberangkatan akhirnya tiba. Mingting memakaikan jaket pada Qingyu, menyuruhnya menunggu saat ia memanggil taksi. "Mingting, terima kasih, aku akan selalu ingat kebaikanmu padaku." Qingyu meninggalkan kartu bank dan lonceng angin. Di bawah, Mingting sudah dapat taksi, langsung memanggil Qingyu turun. Tapi saat itu, Qingyu dipergoki tetangga. Orang-orang langsung berkumpul, memarahi Qingyu karena membuat orang tua khawatir. Mingting hendak lari menyelamatkan Qingyu, tapi sadar Qingyu sudah meninggalkannya. Di sisi lain, orang tua Qingyu menemukan anaknya. Nyonya Hao menahan diri bertanya kemana saja Qingyu, lalu tak tahan memukul anaknya. Sampai di rumah, kakek memaksa Qingyu berlutut. Kakek Ciao mendesak anaknya segera mengakui kesalahan karena merusak pernikahan Jingrui dan membuat nenek sakit. Kakek menyuruh anaknya membawa Qingyu pulang kampung untuk memberi penjelasan pada keluarga. Di sisi lain, Mingting menuntut ayahnya karena membocorkan keberadaan Qingyu ke stasiun TV. Ia tahu ayahnya sudah curiga sejak datang ke rumah. Ayah Ming merasa harus mencegah hal yang salah. Mingting menyalahkan ayahnya yang selalu ikut campur hidup anak tanpa memikirkan perasaan anak. Ayah Ming menunggu sampai anaknya dewasa, yakin nanti akan mengerti hatinya. Melihat Qingyu tidak mau mengakui kesalahan, kakek Ciao menyalahkan istrinya tidak bisa mendidik anak. "Nyonya, Hao mengaku semua kekurangan anak adalah salahnya. Yang baik semua meniru ayahnya. Ia melahirkan 3 anak, susah payah membesarkan mereka. Akhirnya semua kesalahan dianggap karena ia gagal mendidik. Jadi keluarga suami bebas memaki dirinya." Saat bertemu Qingyu, Nyonya Hao sedih melihat anaknya kurus. Ia bertanya kemana saja Qingyu. Qingyu cerita, Mingting menemukannya pingsan di salju lalu menampungnya beberapa hari. Nyonya Hao menebak Qingyu yang menghubungi Mingting. Jadi ia bisa menemukan Qingyu. Ia memberi 2 kemungkinan. 1, Mingting punya niat buruk pada Qingyu. 2, Qingyu sendiri yang mendekati Mingting. Ia bilang Qingyu mirip kakaknya, tidak mau dengar orang tua. Qingyu merasa justru orang tua yang membunuh Beiyu. Keduanya merasa waras, tapi malah mendorong Beiyu ke tangan Jingrui. Orang tua berdiri di puncak moral, menekan anak sampai tidak tahan. Nyonya Hao tidak berani menghancurkan Qingyu, menyuruh anaknya segera menjauh dari dirinya.
Tapi saat melihat Qingyu benar-benar pergi, ia tak tahan memukul anaknya. Ia tak sengaja menampar Qingyu sampai berdarah. Besoknya, Nyonya Hao menyewa orang memasang pintu besi. Yujing khawatir kakaknya akan hidup seperti burung kecil. Saat bertemu Mingting, Nyonya Hao memaksa ia menjauh dari putrinya. Jika Mingting masih mendekati Qingyu, ia tak yakin bisa menahan diri. Sampai di rumah, Nyonya Hao bilang akan antar jemput Qingyu sekolah. Ia tak perlu bawa uang, mau beli apa bilang ke ibu. Selain itu, ia tak boleh cerita soal tinggal bersama siswa laki-laki ke siapapun. Ia tak peduli anaknya mau atau tidak, tetap harus mengatur Qingyu. Tunggu sampai anaknya aman masuk universitas, ia baru akan membebaskan Qingyu. Awal semester baru, semua orang membicarakan Qingyu yang kabur dari rumah. Mingting datang, menatap luka di pipi Qingyu. Qingyu buru-buru menghindar, minta guru Sun mengajar dirinya. Saat istirahat, Qingyu terus menghindari Mingting. Ia mengejar sampai Qingyu mau bicara. Qingyu masuk ruangan lalu mengunci pintu. "Ciao Qingyu, kenapa kamu pergi tanpa kabar? Tak balas pesan pun harus beri alasan." Pintu terbuka, tapi yang keluar adalah Zilan dan Chen Hao. Mereka menirukan kata-kata Mingting lalu tertawa. Ternyata Qingyu bersembunyi di balik dinding. Saat pelajaran renang, Mingting akhirnya bisa bertemu Qingyu. Ia mendesak Qingyu segera jelaskan alasan pergi tanpa pamit. Tapi Qingyu diam saja, hanya menghindar. Dalam perjalanan pulang, Mingting heran. Kenapa banyak orang ingkar janji tanpa penjelasan? Chen Hao merasa Mingting masih punya harapan. Kalau tidak, Qingyu akan biasa saja, bukan menghindar. Chen Hao menyarankan Mingting menengok ayahnya, karena keluarga pasien memblokir rumah sakit bahkan masuk berita. Sampai di rumah, Mingting melihat album lama. Masih banyak foto keluarga dulu. Ia ke rumah sakit menemui ayah, tapi Nona Fang bilang direktur tidak ada. Mingting kira ayahnya sedang operasi jadi menunggu. Nona Fang menebak Mingting belum baca berita. Pagi ini saat bertemu ayah, Mingting menuntut kenapa ayahnya menyembunyikan album foto ibu dan dirinya. Ayah Ming ingat saat bercerai, Mingting baru 5 tahun. Ia tahu Mingting sangat sayang ibu, jadi menyimpan foto kenangan mereka. Ia menunggu Mingting dewasa untuk mengembalikan. Mingting mengingatkan ayahnya jangan kira bicara baik-baik bisa meluluhkan hatinya. Kalau ayah benar peduli, tak akan mengusir ibunya. Ayah Ming pikir nanti Mingting dewasa akan mengerti kisah orang tua. Tapi, "Ayah, aku sudah 18 tahun. Aku tahu alasan ayah, juga tahu direktur Ming kena masalah medis jadi diskors. Ayah tiap hari bicara moral tapi malah digugat pasien sampai tak bisa jadi dokter. Ayah, beri diri sendiri liburan, jangan paksakan diri melakukan hal yang bukan keahlian. Seperti memelihara anjing atau pura-pura jadi ayah baik." Di sisi lain, Mumu berdalih minta Qingyu bantu bawa dokumen agar bisa mengeluarkannya dari rumah. Qingyu curhat keberaniannya hampir habis. Ia tak tahu semua yang dilakukannya benar atau salah. Ia siap menghadapi amarah keluarga tapi tak mau mengaku salah. Mumu merasa itulah sakitnya proses dewasa. Di atas, Nyonya Hao melihat anaknya curhat dengan teman. Ia dengar suaminya ingin bawa Qingyu pulang kampung untuk klarifikasi, langsung pinjam ponsel. Ia bilang ke mertuanya bahwa Qingyu tidak akan kemana-mana. "Ciao Lusheng, aku sudah kehilangan Beyu, tak bisa biarkan Qingyu dalam bahaya lagi. Mereka sudah memaki, memukul, mau apa lagi. Kau ayah tapi tak mau selamatkan anak sendiri." Mendengar suami memaksa minta maaf, mertua terus menelepon. Nyonya Hao menegaskan mati pun tak akan bawa anak pulang kampung. "Keluarga Ciao, hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Waktu kalian paksa aku lahirkan anak laki-laki, seharusnya aku bawa Beyu pergi dari rumah ini." Saat kakak pulang, Yujing cerita ibu tak setuju. Qingyu pulang kampung jadi bertengkar dengan ayah. Soal Beyu keguguran dulu hanya rumor. Sekarang ada bukti. Jing Rui juga cerai, Bibi masuk rumah sakit. Yujing menasihati kakaknya jangan keras kepala. Kalau belum minta maaf, masalah tak akan selesai. Saat bertemu ayah, Qingyu setuju pulang kampung. Ayah Qiao mengingatkan, anaknya akan menderita. Qingyu tak takut dihukum, hanya tak mau orang tua bertengkar. Ayah Qiao setuju, pesan jangan beritahu ibu.
Sampai di Nanchiao, Qingyu sujud minta maaf. Bibi mengutuk Qingyu sudah menghancurkan hidup anaknya. Kakek mengambil tongkat, menyuruh ayah Qingyu memukul anaknya. Ayah Kiao tak tega, hanya melindungi anak dari pukulan kakek. Nyonya Hao masuk memohon mertua meredakan amarah. Ia tahu Qingyu bersalah besar tapi masih kecil. Ia mengaku gagal mendidik anak, rela dihukum. Bibi menuduh dua anak perempuan Nyonya Hao kompak menghancurkan hidup Jingrui. Kakak ipar, meski kami hancurkan Jingrui, siapa yang ganti Beiyu untukku? Beiyu sudah tiada. Mendengar Bibi bilang, Beiyu pantas mati, Nyonya Hao menyuruh Qingyu berdiri. Ia mengaku surat dalam kotak permen itu atas suruhannya. Bibi kehilangan kendali memukul ibu dan anak. Semua orang melerai, Nyonya Hao terus menampar dirinya sendiri. Qingyu minta ibu berhenti, tapi Nyonya Hao menyalahkan keluarga Chiao, juga dirinya sendiri. Sampai di Huanzhou, ayah Chiao bilang bawa anak pulang untuk dipukul agar masalah selesai. Tapi Nyonya Hao datang malah memperbesar masalah, ia merasa akan gila dipaksa terus. Pagi berikutnya, Nyonya Hao bicara dengan anaknya. Ia tahu Qingyu benci rumah ini, tapi anaknya masih kecil. Kalau kabur mudah jadi korban. Ia menyemangati anaknya bersabar, tunggu lulus baru boleh lakukan apa saja. Ia berharap anaknya percaya ia masih pegang janji. Di kelas, teman menyemprotkan lem ke kursi Qingyu. Mingting menyuruh Chen Hao memberi pelajaran. Chen Hao pura-pura mendorong teman bernama Mingxi duduk, mengelap semua lem di kursi. Mingxi menuduh Chen Hao suka membuli. Sekarang pura-pura jadi pahlawan. Zilan bilang mereka sudah insaf, mulai sekarang akan menegakkan keadilan. Mingting membalik buku di kursi untuk menyembunyikan niat baiknya. Menunggu Qingyu di lorong, Chen Hao mengirim surat bertuliskan, "Asal kamu mau kembali, aku selalu di sini." Sampai lapangan, Chen Hao bilang sudah kasih surat ke Qingyu. Qingyu diam saja, hanya merenung. Saat pulang sekolah, tetangga ingat pernah lihat Mingting antar gadis ke rumah. Ia tanya Qingyu sembunyi di rumah Mingting. Yujing buru-buru menarik ibu dan kakaknya pulang. Sebelum ke toko mie, Nyonya Hao menyuruh Yujing setelah ambil barang, jangan lupa beri kunci ke ibu. Qingyu minta adiknya membiarkan ia pergi sebentar. Untuk menemui Mingting, ia ingin memutuskan semuanya agar tak berlarut-larut. Janjian di bawah pohon tua, Qingyu mengancam kalau Mingting masih mendekatinya, ibunya akan bakar rumah Mingting. Mingting berterima kasih pada ibu Qingyu karena sudah membuatnya sadar betapa penting dirinya bagi Qingyu. Mingting, apa hakmu mengira aku akan memilihmu daripada keluarga? Aku berterima kasih atas semua yang kau lakukan, tapi kita tak punya masa depan. Setelah lulus, kau akan ke luar negeri, aku tak bisa menghancurkan masa depanmu. Qingyu, kalau aku di Prancis tetap akan membantumu. Tapi Mingting, aku tak bisa kabur lagi dan menyakiti keluarga. Kau seperti dulu saja, anggap tak pernah kenal aku. Tanpa kamu, hidupku akan lebih ringan. Sejak pertama bertemu, aku sudah tak suka kamu, sombong dan suka membuli aku. Chiao Qingyu, maaf kalau tanpa sengaja menyakitimu, tapi bisakah kamu jangan membenciku? Mingting, aku benci kamu. Kamu beban bagiku. Sinar matahari pun tak cukup menerangi perasaan Mingting saat ini. Qingyu, boleh aku memelukmu sebentar? Semua ucapan terima kasih dan maaf dari Qingyu jadi tak berarti. Qingyu, pergilah. Setiap pilihan hidup seperti bertarung dengan diri sendiri. Yang paling menyakitkan bukan ditolak orang lain, tapi meragukan diri sendiri. Dunia batin Qingyu tiba-tiba runtuh. Ia seperti berdiri di lautan kabut. Tubuhnya tumbuh tiap hari, tapi jiwanya tersesat. Besoknya, Qingyu dengar Mingting membantu Mingxi belajar di perpustakaan. Saat itu juga Mingting mengajak Chen Hao sore nanti karaoke dengan ratu sekolah. Dalam perjalanan menjemput anak, rantai sepeda Nyonya Hao putus. Sekelompok pemuda lewat mengenali Qingyu pernah muncul di TV. Mereka tak peduli orang tua mengajak Qingyu kabur dari rumah. Kebetulan Mingting lewat, tapi pura-pura tak melihat. Alih-alih karaoke, Mingting ajak dua temannya makan mie instan. Zilan heran kenapa Mingting yang suka menolong malah cuek saat Qingyu dalam bahaya. Ia menebak ini strategi tarik ulur. Sudah kecanduan tapi malu. Saat Zilan baca berita, muncul foto vulgar Qingyu. Mingting buru-buru kembali, hanya menemukan sobekan baju Qingyu. Ia panik mencari para preman tadi.
Ia tanya mereka yang unggah foto Qingyu ke internet. Ternyata mereka masih punya teman. Akhirnya bertiga dipukuli. Baru tahu itu foto editan Photoshop. Preman belum sempat menyentuh Qingyu dan mereka sudah emosi. Saat menelepon ke Prancis, Mingting mengucapkan selamat pada ibunya atas konser sukses. Ia cerita baru saja membuat Direktur Ming marah karena ribut dengan preman. Nyonya Ana tak ingin Mingting selalu bertentangan dengan ayah. Ia tahu mantan suaminya sangat sayang anak, hanya tak pandai menunjukkan. Ia mengaku dulu dirinya yang memilih meninggalkan ayah Mingting. Saat itu ayah Mingting fokus kerja, jadi sering bertengkar. Nyonya Ana emosional, ingin bawa anak ke Prancis. Ayah Mingting tak setuju karena khawatir Mingting akan susah. Nyonya Ana menyesal egois hingga anaknya jadi pemberontak, selalu melawan ayah. Di sisi lain, Qingyu dengar keributan di bawah. Ternyata Mumu memanggil polisi menangkap ayahnya. Janjian di ruang tari, Mumu ingin sekali berani seperti Qingyu. Tapi ibunya menolak menuntut ayah. Setelah polisi pergi, ayah Mumu merusak rumah. Ibunya memarahi Mumu karena melapor ke polisi. Ia benci ayah menyakiti mereka, juga benci diri sendiri yang membuat semuanya makin buruk. Qingyu merasa senasib dengan Mumu. Ia menuntut keadilan untuk kakaknya tapi juga menyakiti keluarga. Orang tua sering bertengkar. Adik laki-laki pindah ke asrama sekolah. Mumu tak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia masih bisa menghirup kebebasan di dunia tari. Ia dan Qingyu menari di depan cermin, menata diri jadi versi lebih baik. Hari-hari berikutnya, Qingyu sering ke ruang tari untuk melampiaskan dan memperbaiki diri lewat tarian. Kadang ia bertemu Mingting, tapi mereka hanya lewat seperti orang asing. Dalam pelajaran psikologi, guru membawa apel bermuka dua. Karena itu, setiap orang harus mencoba keluar dari sudut pandangnya untuk memahami dunia orang lain. Itu langkah penting dalam proses dewasa. Dalam perjalanan pulang, teman membaca surat tuntutan keadilan dari Qingyu. Mereka menyesal hanya melihat satu sisi apel, menertawakan keberanian Qingyu. Bertemu Jingrui di depan sekolah, Qingyu bilang, sudah sujud minta maaf ke kakek nenek. Jingrui bilang ia akan pergi dari Huanzhou. Ia merasa Qingyu berani karena tidak tinggal di desa Nanqiao. Tapi Qingyu, kami tak punya jalan mundur. Aku dan Beiyu saling bergantung sejak kecil. Setelah keluarga tahu, aku mundur. Karena susah payah keluar dari desa Nanqiao, aku tak cukup berani meninggalkan dia. Jingrui tak menyalahkan Qingyu karena mengungkap kebenaran, justru merasa lega. Ia mengembalikan barang peninggalan Beiyu karena tak pantas menyimpannya. Ia berharap Qingyu jangan terbelenggu masa lalu. Hiduplah seperti yang Beiyu tak bisa lakukan. Di sisi lain, Mingting memutuskan pindah dari rumah kakek. Ia melihat Beiyu pulang sekolah tapi hanya diam mengucap selamat tinggal. Karena ikut pelatihan bahasa Prancis, Mingting jarang ke sekolah. Tapi tiap hari ia bersembunyi di pohon tua untuk melihat Qingyu lewat. Saat menunggu ibunya mengantar sekolah, Qingyu dengar tetangga bilang, Mingting baru pindah rumah. Saat ibunya turun, Qingyu minta izin akhir pekan ikut sekolah riset ke lahan basah. Bertemu Mingting, Mumu tanya ia pindah kemana. Mingting bilang, pelatihan bahasa Prancis intensif jadi pindah ke asrama. Ia minta cuti dari sekolah untuk fokus ambil sertifikat bahasa. Melihat Mumu murung, Mingting beri nomor dokter psikolog. Ia minta Mumu ajak Qingyu juga karena dia juga sangat butuh. Sampai di pantai Qinghe, Mumu cerita baru bertemu Mingting. Ia tak tahu apa yang terjadi antara Mingting dan Qingyu, tapi Mingting sangat murung. Ia membantu Mingting mengirim nomor dokter psikolog ke Qingyu. Di depan laut luas, Qingyu membuka sangkar burung ciep-ciep, tapi burung itu terlalu kecil, belum berani terbang. Qingyu yakin suatu hari ciep-ciep akan mengepakkan sayap menuju kebebasan. Mumu, saat dewasa, benarkah segalanya akan lebih baik? Saat ujian, tanah tiba-tiba bergetar. Guru Sun panik, menyuruh murid segera ke lapangan. Qingyu melihat Mingxi terjatuh, buru-buru menolong dan berlari bersama. Karena hanya terkena dampak gempa, Huanzhou tetap aman. Seluruh kelas mengumpulkan uang untuk membantu daerah yang terkena dampak parah. Mengetahui Guru Sun belum bisa menghubungi keluarganya di daerah bencana, Zilan berterima kasih pada guru.
karena tidak meninggalkan kami saat ujian." Guru Sun menahan air mata lalu melanjutkan pelajaran. Mendengar kabar dari sekolah, Pak Ming datang menemui Ting. Ia menegur anaknya mendaftar pelatihan tertutup tanpa memberitahu ayah. Ming Ting bertanya kenapa ayah tidak menjelaskan saat ia menuduh ayah mengusir ibu. Ayah menipunya, membenci Ren seperti orang bodoh. Sementara itu, Qing Yu menerima paket berisi rekam medis kakak perempuannya. Yu Jing ingat kakaknya meninggal pada tanggal 29 tahun baru Imlek lalu. Tapi rekam medis mencatat bulan 12, kondisinya masih sangat stabil. Dari saat stabil hingga meninggal, totalnya kurang dari 2 bulan. Qing Yu curiga orang tua menghentikan pengobatan karena tekanan ekonomi. Ia ingat musim dingin itu ia dari Shunyun ke Huanzhou untuk membawakan pakaian tebal untuk orang tua. Tapi Nyonya Hao sibuk menjaga Beiyu di rumah sakit sehingga menyuruh anaknya pulang ke Shunyun lebih dulu. Qing Yu kebetulan bertemu kakaknya di jembatan. Buru-buru memakaikan jaket pada Beiyu. Ia menasihati kakaknya agar cepat sembuh, supaya orang tua bisa pulang membuka toko mie, juga mengurus adik laki-laki. Beiyu mengakui dirinya adalah beban, setuju menyerahkan orang tua pada adiknya. Dalam keadaan mabuk, ayah Mumu kembali menyiksa istrinya. Mumu mencoba melerai, tapi terjatuh dari tangga. Ia harus membalut kakinya sehingga meminta Qing Yu membelikan makanan. Ia bercerita pertama kali ibunya melawan sehingga ayah berjanji tidak akan minum lagi. Saat teman satu tim tari datang menanyakan siapa yang akan menggantikan Mumu tampil utama di acara penggalangan dana besok. Ia ingat Qing Yu pandai menari, juga hafal gerakan. Saat pertunjukan, Mumu menasihati Qing Yu agar tidak tegang. Anggap saja dirinya burung yang terbang di langit. Di luar, Ming Ting lewat panggung penggalangan dana gempa. Ia mendengar pengumuman penampilan tari dari SMA Huanzhou, lalu berhenti menonton. Ia tak menyangka bisa melihat Qing Yu yang bebas di atas panggung. Qing Yu menuangkan ketidakadilan, keberanian, kesulitan, dan sedikit kehangatan dari seseorang ke dalam tarian. Musik berakhir, tepat saat Nyonya Hao melihat putrinya di atas panggung. Melihat Qing Yu buru-buru masuk, Ting menariknya untuk kabur. Mumu mengira ibu salah orang karena Qing Yu tidak ikut klub tari. Saat itu, Ting menarik tangan Qing Yu berlari menembus angin. Sekilas menoleh, mata Ting penuh kekhawatiran, seolah ingin memastikan Qing Yu masih di sana, masih berlari bersamanya. Mereka berhenti di bawah pohon tua, bingung tak bisa berkata-kata. Ting terus berjalan lebih dulu, tak menoleh pada Qing Yu. Di kantin, Qing Yu pertama kali diundang teman sekelas makan bersama. Meisi menasihati teman-teman agar melupakan masa lalu, tidak boleh diungkit lagi. Saat bertemu perawat Fang, Ting bertanya apakah ayahnya benar-benar mengobati pasien secara berlebihan demi uang. Perawat Fang bercerita pasien menderita kanker saluran empedu. Karena risiko operasi tinggi, banyak rumah sakit menolak kasus ini. Pasien dan suaminya berlutut memohon Direktur Ming menyelamatkan nyawa. Pak Ming menerima pasien meski banyak dokter menentang. Operasi sangat sukses tapi kemudian terjadi komplikasi. Pak Ming memutuskan operasi kedua. Sayangnya pasien tetap meninggal. Akhirnya mertua pasien ingin mengelak bayar biaya operasi sehingga menyalahkan direktur melakukan pengobatan tidak perlu. Saat menjenguk ayah, Ting pertama kali merasa ini rumahnya. Ia melihat ayah membaca buku panduan studi ke Perancis. Pak Ming melihat anaknya senggang, mengajak makan 2 masakan baru yang ia pelajari. Mendengar ayah Mumu dirawat, Nyonya Hao mengajak anaknya menjenguk. Ia menyuruh Qing Yu segera mengajak Mumu makan sesuatu. Mumu makan mie dengan lahap, membuat Qing Yu iba. Ia bercerita ayahnya kanker hati stadium akhir. Jika kemoterapi bisa bertahan beberapa tahun, jika tidak hanya beberapa hari lagi. Ayahnya ingin memulai hidup baru, tapi ibu Mumu merasa kemoterapi tidak bisa menyembuhkan total dan biaya rumah sakit terlalu tinggi. Keluarga sudah berutang, tak bisa pinjam lagi. Di rumah sakit, 2 bibi Mumu setuju meminjamkan uang untuk berobat. Tapi ibu Mumu menolak karena tidak ingin menambah utang besar. Mereka menuduh ibu Mumu tidak bertanggung jawab. Saat Mumu dan Qing Yu datang ke bangsal, Ming Ting sempat menahan Qing Yu. Ia mendengar ayah Mumu memohon diberi kesempatan,
lalu mendengar tangisan putus asa ibu Mumu. Melihat Qingyu menunggu hujan reda, Mingting buru-buru menyembunyikan payung ke dalam tas. Ia berpura-pura lupa bawa payung untuk mengajak bicara. Ia bilang ia mendaftar fakultas kedokteran di Universitas Paris, mungkin tidak akan ke sekolah lagi. Ia bertanya, apakah Qingyu ingin mengatakan sesuatu padanya? Mingting, semoga semua lancar untukmu. Melihat Qingyu hendak pergi, Mingting menariknya. Ia mengaku hanya berbohong soal payung, tapi Qingyu takut sulit mengembalikan jadi pulang kehujanan. Saat bertemu guru psikologi bernama Luo Fan, Qingyu minta ikut organisasi pencegahan HIV. Mereka sering mengadakan seminar setiap Sabtu. Qingyu sekalian minta konsultasi pada Dr. Zhang. Ia bertanya jika penderita HIV terdeteksi dini, apa penyebab penyakitnya memburuk dalam waktu singkat. Dr. Zhang menilai kasus seperti ini biasanya harapan hidupnya cukup panjang. Jadi kemungkinan meninggal mendadak sangat kecil. Pulang ganti baju, Mingting bertanya pada ayahnya apakah menyesal mengobati pasien kemarin. Pak Ming menegaskan jika diulang tetap akan memutuskan begitu. Ting mulai memahami ayahnya. Sementara itu, ibu Qingyu harus dirawat. Dokter memberitahu Nyonya Hao overdosis obat antidepresan. Qingyu sadar obat pereda nyeri yang sering diminum ibu adalah obat depresi. Mengetahui anaknya curiga, Pak Chiao mengaku sering menuangkan obat depresi ke dalam botol. Sakit bahu Nyonya Hao juga karena depresi. Ia mulai sakit sejak membawa Abu Beiyu ke desa Nanqiao. Ia bertanya pada Beiyu apakah di tengah malam membenci orang tua karena melahirkan 2 adik, lalu mengusirnya ke desa. Keesokan harinya, melihat anaknya tidak dimakamkan di makam keluarga Kiao, hati Nyonya Hao makin hancur. Dalam gerimis malam itu, ia ke makam menutupi anaknya dengan selimut. Ia masih hidup, tapi matanya seperti sudah mati bersama Beiyu. Pak Chiao merasa istrinya aneh, lalu membawanya ke psikolog. Dokter mendiagnosis Nyonya Hao depresi ringan, gejalanya minder dan lamban. Penyakit ini bisa menimbulkan gangguan fisik seperti sulit tidur dan nyeri. Keluarga harus memahami, jangan memicu emosi pasien. Di rumah sakit, Komite Mediasi Sengketa Medis meminta Direktur Ming meminta maaf pada keluarga pasien. Mereka menilai kasus ini terlalu ramai sehingga berusaha menekan kerugian. Tepat saat suami pasien datang meminta maaf pada Direktur Ming, ia berterima kasih karena sudah mau mengobati istrinya. Ia ingat istrinya berkata sebelum operasi, hidup atau mati tetap berterima kasih pada Direktur Ming. Setelah istrinya meninggal, ia tidak cukup uang untuk biaya rumah sakit sehingga diam-diam keluar mencari kerja. Ia tidak menyangka orang tuanya membalas budi dengan kebencian. Saat bertemu anaknya, Pak Ming bertanya pada Ting, bagaimana pelajaran cuci beberapa hari ini? Ting bilang ia sudah tahu semua yang diajarkan sekolah jadi tidak perlu sekolah lagi. Ming Ting berterima kasih pada anaknya yang keras kepala tapi diam-diam mencari suami pasien. Pak Ming ingat waktu kecil Ting ngambek pada kakek lalu tidur di bawah pohon beringin. Ayahnya yang menggendong pulang. Suatu kali ia operasi seharian hanya ingin tidur. Tapi saat membuka selimut, mie instan basah memenuhi ranjang. Ia marah lalu menghukum anaknya tidak boleh nonton kartun sebulan. Tapi Pak Ming tidak tahu Ting ingin memasak mie untuk ayahnya. Karena ayah belum pulang, ia menyimpan mie di bawah selimut. Tak disangka ketiduran sehingga tumpah ke ranjang. Ia sedih karena tidak dipuji malah dihukum. Saat ikut organisasi pencegahan HIV, Qingyu melihat foto kakaknya dalam file relawan. Perawat Luo Fan bercerita Beiyu selalu mendukung kegiatan asosiasi. Tapi setelah panggilan itu, perawat Luo Fan tidak pernah bertemu Beiyu lagi. Qingyu bertanya pada Luo Fan, bagaimana kakak Ming meninggal? Menunggu kakak pulang, Yu Jing tidak mau membantu Qingyu kabur lagi. Qingyu merasa kakaknya bundir. Beiyu bisa hidup lebih lama, tapi seseorang menyebarkan kabar di internet. Sejak itu, ia menerima banyak pesan, telepon siang malam. Preman memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu, sementara orang munafik menghina Beiyu. Akhirnya pada tanggal 29 tahun baru Imlek, ia kabur dari rumah sakit. Saat Nyonya Hao sampai di pantai, anaknya sudah tiada. Qingyu merasa bagi kakaknya hidup lebih menyakitkan dari kematian.
Ia mengerti kenapa orang tua harus menyembunyikan semuanya, karena gosip telah membunuh Baeyu di depan mata mereka. Bertemu Chingyu di sekolah, Mumu bilang sudah meminjam uang dari keluarga ayah untuk kemoterapi ayah. Ia sadar masih mencintai ayahnya, jadi tidak ingin menyesal di kemudian hari. Ia tahu ibunya takut masa depan anaknya terpengaruh, bukan karena uang. Jika ibunya sakit juga akan memilih berhenti kemoterapi. Mumu ingin belajar dari Chingyu menjadi orang berani dan bertanggung jawab. Melihat Nyonya Hao sakit kaki, Chingyu ingin mengantar ibunya naik sepeda. Ia berjanji mulai sekarang akan masak sendiri, juga meminta ibu tidak perlu lagi mengantar jemput sekolah. Jika ibu khawatir, bisa menelepon ke rumah. Ibu, dulu aku tidak mengerti. Mulai sekarang aku tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Keesokan harinya, Nyonya Hao harus pulang kampung merawat ayah mertua yang jatuh. Chingyu merasa ibunya sedang sakit. Mana sanggup mengurus kakek, apalagi dulu sudah sepakat paman tertua yang bertanggung jawab merawat orang tua. Nyonya Hao bilang darah daging sendiri, tidak bisa diputuskan. Nanti kalau sudah tua, ia juga akan pulang ke Nanqiao bersama Baeyu. 2 bulan kemudian, Nyonya Hao belum juga kembali ke Huanzhou. Chingyu mendengar dari tetangga, ayah Mumu baru saja meninggal. Janjian dengan Mumu di atap, Chingyu berharap angin bisa mengurangi kesedihan kakak kelasnya. Mumu bercerita saat beres-beres baru tahu ayahnya masih menyimpan kartu ulang tahun anaknya dari umur 3 sampai 9 tahun. Ia bilang sudah diterima di Universitas Yanbei, jadi akan membawa ibunya ke Beijing. Ia mengaku dulu menasihati Chingyu agar tidak menarik Mingting pergi, karena punya perasaan pada Mingting. Chingyu tahu dan tidak menyalahkan sahabatnya seperti Mumu. Saat bertemu ayah Ting, mendengar perawat Fang akan kencan buta. Ia khawatir perawat yang baik dan lembut akan tertipu. Ia melihat undangan seminar penghargaan tenaga medis lalu minta ikut ayah. Akhirnya Mingting dan perawat Fang datang ke seminar. Ia menelepon bilang menjodohkan ayah. Ia sudah tahu ayahnya diam-diam jatuh cinta. Pak Ming berkata pelan, "Aku sudah putus dengan perawat Fang." Ting tahu ayahnya berkorban demi dirinya dan karier. Sekarang saatnya menghadapi perasaan sendiri. Pak Ming mengerti maksud anaknya. Untuk pertama kali menggandeng tangan perawat Fang di depan umum. Bertemu Chingyu, guru Luofan mengembalikan kamera Baeyu. Ia tadinya ingin menjaga privasi Baeyu tapi merasa sebaiknya dikembalikan ke keluarga. Ternyata Baeyu meninggalkan rekaman terakhir. "Namaku Qiao Baeyu, aku pasien H. Aku dengar setelah aku lahir, kakek nenek langsung pulang kampung karena ibuku melahirkan anak perempuan. Mungkin sejak saat itu aku ditakdirkan mengecewakan keluarga. Sebelum umur 6, aku bahagia bersama orang tua di Shunyun. Setelah Chingyu lahir, kakek nenek membawaku ke desa Nanqiao. Mereka bilang, tunggu ibu melahirkan adik laki-laki, aku boleh pulang ke Shunyun. Tapi aku menunggu, orang tua tidak pernah menepati janji. Selain Jingrui, tidak ada yang peduli padaku. Liburan musim panas itu, aku membantu Jingrui mengoleskan obat. Kami saling menjadi penyelamat satu sama lain. Sulit menahan perasaan. Karena tidak ada hubungan darah, aku kira bisa mencintai dia. Tapi setelah mimpi selesai, Jingrui pergi. Aku tidak menyalahkan siapapun karena aku memang tidak pantas dicintai. Aku seperti orang lain, makin tidak bisa memiliki, makin menginginkan. Aku mulai masuk lingkaran cinta singkat tanpa akhir. Sampai aku dirawat karena usus buntu, tidak tahu kenapa terkena menular. Aku takut, bahkan tidak berani menyentuh ibuku. Orang tua tidak memarahiku, menutup toko mie untuk merawatku. Mereka meninggalkan 2 adik di Shunyun, sepenuh hati menemaniku. Aku sadar sakit bukan hal buruk, karena aku tahu orang tua mencintaiku seperti 2 adik. Aku berharap suatu hari cukup berani membagikan video ini ke semua orang. Keesokan harinya di sekolah, Chingyu menerima telepon dari ayah. Ia bilang sedang buru-buru ke Nanqiao karena kakek Chingyu baru meninggal. Ia menyuruh anaknya membawa buku tabungan di laci lalu mengajak adik pulang kampung. Saat pemakaman, laki-laki minum arak, perempuan main mahjong, Chingyu dan adik masuk membakar dupa untuk kakek.
Yujing sekarang jadi cucu utama, harus menjaga peti kakek. Qingyu melihat ibunya sibuk melayani, bahkan harus mencuci piring. Ia bertanya kenapa ibu harus melayani keluarga paman. Nyonya Hao merasa manusia lahir untuk menderita, baru bebas saat meninggal. Setelah pemakaman, paman tertua membahas perawatan ibu. Pak Chiao mengirim uang saku setengah tahun untuk ibu. Paman tahu ibu sudah terbiasa dirawat bibi, takut tidak cocok dengan orang lain. Nyonya Hao janji setelah Qingyu lulus ujian masuk universitas akan pulang ke orang tua. Bibi mendengar peramal bilang, keluarga Chiao banyak masalah karena makam leluhur. Ia mengusulkan memindahkan Abu Beyu ke tempat lain. Nyonya Hao sudah sabar tapi tidak tahan saat anaknya disebut pembawa sial. Qingyu menahan, bilang kakaknya memang tidak suka desa Nanjiao. Pak Chiao setuju membawa Abu anak ke tempat lain. Keesokan harinya, seluruh keluarga menjemput Beyu. Nyonya Hao sedih, hati-hati memeluk anaknya. Di mobil ke Huanzhou, tak ada yang bicara. Qingyu ingat saat mengambil buku tabungan membaca surat Beyu. Ia berjanji akan bekerja keras agar orang tua tidak perlu capek jualan mie lagi. Qingyu berpikir, jika bisa menukar nyawa, mungkin di surga hanya ada orang tua. Mereka selalu melindungi anak dengan caranya sendiri. Cinta mereka dalam kadang membuat kita tertekan. Tapi cinta itu yang memberi kita keberanian melewati luka kedewasaan. Qingyu dulu ingin cepat lepas dari keluarga, sekarang ingin selalu dalam pelukan orang tua. Mengantar anak ke rumah baru, Nyonya Hao tidak bisa menahan kesedihan. Ia akhirnya mengerti ucapan Qingyu, percaya anaknya suka dekat orang tua. Qingyu berlari ke pantai tempat kakaknya bersemayam selamanya. Ia melihat bayangan Beyu yang mencintai kebebasan. Ia kasihan kakaknya sendirian ke Shunyun dikecewakan Jingrui. Ia kasihan kakaknya sendirian di rumah sakit, pasti sangat takut. Ciao Beyu, maaf aku tidak bisa menemanimu. Beyu, aku sangat merindukanmu. Setengah tahun kemudian, Mumu mengirim surat ke Qingyu. Ia sibuk belajar, ibunya dapat kerja bersih-bersih di sekolah. Ia merasa hidup makin membaik. Ia mengirim video tari Qingyu yang lolos ke babak selanjutnya lomba tari Piala Bintang. Jika Qingyu berminat bisa ikut babak final di Jiangzhou. Kelompok sahabat memutuskan membantu Qingyu mendesain kostum dan koreografi. Mereka bahkan memalsukan undangan seminar agar ibu Qingyu mengizinkan ke Jiangzhou. Pak Chiao tak sengaja membaca formulir pendaftaran lomba, tapi diam-diam memasukkannya ke saku anak. Saat menunggu kereta, Qingyu menemukan sepatu kakak dan surat di dalamnya. Yujing bilang ayah melihat pengumuman Piala Bintang tapi diam-diam menyimpannya. Ia mengambil sepatu kakak berharap Qingyu bisa mewujudkan mimpi Beyu. Tahu ibunya ke Jiangzhou untuk lomba, Mingting mengajak bertemu. Ibunya dengar ada peserta dari sekolah Ting bernama Qingyu, tapi ia bilang tidak kenal. Ibunya cerita manajer ingin melamarnya, tapi ingin minta pendapat anak. Mingting mendoakan ibu bahagia. Sementara itu, satpam kira ruang tari kosong lalu mematikan listrik, mengantar ibu ke hotel. Ting dengar peserta kategori amatir bernama Qingyu belum daftar. Nyonya Ana ingat sore tadi ada peserta ke ruang latihan. Ting meminjam kartu kerja ibu untuk mencari Qingyu. Ia membuka pintu ruang latihan melihat Qingyu tidur di lantai. Karena belum daftar, kamar yang dipesan dibatalkan. Kebetulan hotel penuh jadi Ting membawa Qingyu ke kamarnya. Ia tetap tidur di sofa, Qingyu di ranjang. Melihat Qingyu melamun, Ting menyuruhnya mengeringkan rambut. Qingyu merasa Ting selalu muncul saat ia butuh. Ia ingin membalas budi, tapi belum saatnya. Ia merasa sekarang mereka seperti saat bersembunyi di rumah kakek. Ting, maaf ya. Keduanya sulit tidur tapi tak berani saling menatap. Namun dalam mimpi mereka sama-sama ingin bebas bersama. Saat lomba Piala Bintang, musik tari Qingyu bermasalah. Akhirnya musik tetap mengalun karena Ting mengiringi Qingyu. Setiap gerakan lincah, Qingyu seperti burung terbang bebas, menampilkan sosok Beyu bersinar di panggung. Setelah lomba, Qingyu berterima kasih pada Mingting yang kembali membantunya. Qingyu tidak menunggu hasil karena tahu Piala Bintang pesertanya hebat. Ia hanya ingin menuntaskan keinginan kakak. Mingting ingin Qingyu membalas budi.
Ia pikir jika ia ke Prancis, mereka takkan bertemu lagi. Jadi ia berharap Qingyu melupakan segalanya. Bahagia menemaninya setengah hari. Mereka pergi bersama ke taman hiburan, melihat burung penguin, ikut menari di jalanan, bebas terbang di angin, tenggelam dalam lautan yang luas. Mereka tertawa bahagia bersama, mengambil foto kenangan. Mereka larut dalam suasana meriah di taman hiburan, seolah hari ini hanyalah hari biasa, bukan hari terakhir mereka berjalan bersama. Mereka menulis surat bersama, lalu mengirimkannya ke kantor pos waktu. Mengayuh sepeda ke pantai untuk melihat mercusuar, Mingting melepas ikat rambut Qingyu. Ia tidak mengembalikannya karena menganggap itu sebagai tanda miliknya. Menikmati matahari terbenam di pantai, Mingting meminta Qingyu menutup mata. Ia memberinya kue ulang tahun, namun butuh waktu lama untuk menyalakan lilin. Qingyu berharap bisa lulus ujian masuk universitas unggulan, seluruh keluarga sehat, dan satu harapan rahasia yang tak bisa diucapkan. Xiao Qingyu, aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Akhirnya matahari terbit, namun baik Mingting maupun Qingyu tidak menginginkan momen perpisahan ini. Qingyu bertanya-tanya, setelah dewasa nanti kita akan bertemu banyak orang. Apakah masih akan mengingat kenangan ini? Ting menggigit tangan Qingyu, seperti saat pertama kali mereka bertemu kembali. Qingyu, mari kita berdamai. Aku akan menghapus semua kenangan tentangmu. Semoga semuanya berjalan lancar untukmu. Begitu kembali ke Shunyun, Qingyu mendengar Tokomi keluarganya bermasalah. Ternyata Hei baru keluar penjara datang membuat keributan. Ia merusak toko dan memaksa Qingyu ikut dengannya. Paman Qiao membuka tabung gas, mengancam akan mati bersama para preman. Hei ketakutan, akhirnya melepaskan Qingyu. Melihat ibunya melamun di atap tengah malam, Qingyu buru-buru menyuruh ibunya duduk. Nyonya Hao teringat saat baru melahirkan, Qingyu sangat kecil, sedangkan Beiyu gemuk. Ia kasihan pada Qingyu yang menanggung tekanan besar, namun tetap semakin hebat. Tapi ia tak mengerti kenapa selalu suka mengomel pada anaknya. Karena ia sangat takut, Qingyu mirip kakaknya, akhirnya mati pun tetap jadi bahan omongan orang. Beiyu, anak-anak pasti pernah berbuat salah. Kenapa anak ibu tidak boleh salah? Ibu benci diri sendiri seperti kerasukan, memaksa anak kembali ke desa Nanciao. Anak sedang meminta tolong pada ibu, kenapa ibu malah membunuh anak? Saat bertemu dokter, Qingyu bilang akhir-akhir ini emosi ibunya tidak stabil. Ibunya sering menangis sendirian, seperti tak bisa bangkit lagi. Dokter mendiagnosis kondisi Nyonya Hao semakin parah, bahkan cenderung ingin bundir. Menunggu Qingyu di depan sekolah, Hei terus mengeluh kakaknya mempermainkan perasaannya. Tapi langit punya mata, ia akhirnya tahu Beiyu mengidap penyakit menular. Semakin mencintai, semakin membenci, ia menyebarkan rumor di internet untuk menghancurkan Beiyu. Qingyu menuduh Hei sebagai penyebab kematian kakaknya, tapi Hei tidak mengerti maksudnya. Qingyu kehilangan kendali, menyerang dalang yang menghancurkan keluarganya. Hei sadar Beiyu bundir karena rumor di internet. Setelah mendengar cerita itu, Hei menindas Qingyu. Mingting berusaha menahan diri untuk tidak peduli, tapi tanpa sadar tetap datang ke rumah Qingyu. Ia teringat pernah berkata ingin menjadi dokter, sedangkan Qingyu ingin masuk Universitas Jiangzhou. Ia akan mencari uang untuk menyembuhkan ibunya, membeli rumah untuk keluarganya. Ia yakin Qingyu pasti bisa melakukan semuanya. Ia mendatangi Hei, memaki Hei sebagai anjing. Keesokan harinya, Paman Qiao mendengar Hei dipukuli sampai masuk rumah sakit. Ia lega karena tidak ada yang mengganggu Qingyu belajar untuk ujian masuk universitas lagi. Menjelang ujian masuk universitas, semua orang berusaha sekuat tenaga. Mereka bertekad lulus universitas agar tidak menyia-nyiakan masa muda. Mereka memanfaatkan setiap detik untuk belajar, berlatih keras demi nilai bagus. Karena 12 tahun ditempa, hanya untuk 3 hari ujian. Setelah semua yang terjadi, Qingyu tidak lagi bingung atau gelisah, tidak lagi marah atau menyalahkan. Dalam ketenangan, ia ingin membawa keluarganya maju ke depan dengan sikap positif. Untuk pertama kalinya, ia melihat jalan kecil miliknya sendiri di masa depan. Ujian masuk universitas mengakhiri masa sekolah, tapi menjadi gerbang pertama menuju kehidupan.
hidup selalu berjalan. Baik suka maupun duka akan menjadi masa lalu, yang terpenting adalah masa depan. Memegang surat kelulusan universitas di tangan, Paman Chiao dengan gembira memamerkannya ke seluruh kompleks. Akhirnya King Yu berhasil mewujudkan tujuan pertamanya. Kondisi Nyonya Hao juga membaik, bahkan mengajak anaknya ke pusat perbelanjaan membeli lipstik. Ia mengakui King Yu sudah dewasa, bisa mengatur diri sendiri. Saat berpamitan dengan teman-teman sebelum masuk kuliah, King Yu bertanya kabar tentang Ming Ting. Chen Hao berubah wajah, menceritakan Ting pernah memaki Hei. Ting membiarkan mereka menyerang dulu baru membalas. Tak disangka Hei mengeluarkan pisau hingga Ting terluka. Untung saja Ting mengambil batu bata dan memukul Hei sampai pingsan. Ia ingin memasukkan Hei ke penjara agar tenang pergi ke Perancis. King Yu tidak menyangka Ming Ting melakukan banyak hal demi dirinya. Ia berlari ke bawah pohon beringin, tapi hanya menemukan lonceng angin. Ming Ting, kamu sendiri yang tidak menepati janji akan menghapus semua kenangan tentangku. Maka aku akan mengingatmu seumur hidupku. Saat mengunjungi makam Bayu, Nyonya Hao dengan hati-hati menulis hal-hal bahagia di kertas. Ia memberitahu King Yu lulus jurusan keuangan Universitas Jiangzhou. Yu Jing juga semakin rajin, dan Ming akan dirawat untuk terapi psikologis. Ia sudah menjual rumah di Shunyun untuk melunasi utang. Sisa uang cukup untuk membeli rumah kecil di Xiangzhou. Memandang ke laut lepas, Nyonya Hao teringat saat itu. Bayu seperti burung kecil menatap langit. Ia ingin tahu rasanya terbang ke langit, ingin tahu kenapa air laut juga biru seperti langit. Akhirnya ia membentangkan sayap dan terbang pergi. Kehidupan mahasiswa King Yu terus bergerak. Setiap hari harus naik sepeda di kampus yang luas. Teman sekamar berasal dari seluruh penjuru dunia. King Yu juga bekerja paruh waktu di pusat konseling psikologi untuk membantu orang-orang yang dulu seperti dirinya. Setiap kali pulang kampung, King Yu selalu bercerita banyak pada ibunya. Nyonya Hao menasihati anaknya agar tidak terlalu banyak bekerja, juga tidak perlu mengirim uang ke keluarga lagi. Ia sudah menggunakan uang kiriman King Yu untuk membelikan ponsel baru untuk anaknya. Saat makan bersama, Paman Chiao mengucapkan selamat pada istrinya yang sudah keluar dari rumah sakit. Seluruh keluarga pindah ke rumah baru. Senyum di wajah setiap orang sudah tidak lagi menyimpan kesedihan. Saat mencuci piring bersama kakaknya, Yu Jing memberitahu Hei dihukum 2 tahun penjara karena penganiayaan. Juga menyebarkan rumor di internet hingga Bayu bundir. Ia teringat malam itu, Ming Ting datang ke toko mie keluarga Chiao. Ia memesan semangkuk mie dengan tambahan cabai dan gula, persis seperti selera makan King Yu. Ting bilang besok akan ke Perancis, jadi ingin mengingat rasa ini. Ia pura-pura bilang terlalu pedas agar bisa menangis, tapi mulutnya terus menggumamkan 4 kata. Terpatri dalam hati. Dalam pelajaran sastra, guru menjelaskan teknik menggambarkan perasaan lewat pemandangan. Baru sekarang King Yu mengerti kenapa Ting memuji cahaya bulan malam itu begitu indah. Setiap akhir pekan, King Yu selalu pergi melihat lampu mercusuar. Ia mengingat kenangan bersama Ting di tempat ini, juga diam-diam menunggu kepulangan Ting. Saat diundang ke acara tanda tangan pianis terkenal, Mumu memperkenalkan Anna sebagai ibu Ming Ting. Ia menasihati King Yu, jika ingin tahu kabar Ting, bisa bertanya pada ibunya. King Yu merasa semua sudah berlalu. Mumu bertanya, apakah King Yu benar-benar mengira Ting menyelamatkannya di tengah badai salju hanya karena persahabatan? Ia mengingatkan King Yu, saat dewasa, selain menerima hal yang tak bisa diubah, juga harus berani mengubah hal yang tak bisa diterima. Mumu mendengar kabar Ming Ting baru pulang ke Tiongkok untuk membantu ibunya mengadakan konser. King Yu bingung, hanya bisa memilih untuk menghindar. Keesokan harinya, King Yu menerima surat dari kantor pos waktu. Ia pergi ke mercusuar untuk membaca surat cinta dari Ting. King Yu, aku hanya bisa memanggil namamu lewat tulisan, mengungkapkan cinta yang tak bisa diucapkan. King Yu ingat seseorang pernah berkata, orang yang kita sukai seperti mercusuar yang bersinar di laut. Kau selalu melihat cahayanya tapi tak bisa menyentuhnya. King Yu bahagia karena ada mercusuar yang bersinar untuknya. Tepat saat itu, King Yu melihat Ting mengunggah foto mercusuar tempat penuh kenangan mereka. King Yu, kau sedang mencariku? Jika iya, aku tidak akan pergi lagi.
Xiao Qingyu, sekarang kau bisa memberitahu harapan ulang tahun ketigamu? Mingting, kau tak perlu tahu karena sudah menjadi kenyataan. Mingting mendekat, mengembalikan kalung yang dulu diberikan Qingyu karena ia sudah cukup beruntung. Di bawah mercusuar tua, di tengah laut dan langit yang luas, ia mencium Qingyu. Ciuman pertama setelah sekian lama berpisah juga menjadi ciuman yang menghancurkan semua jarak seolah tak pernah ada. Qingyu, aku pernah bilang, asal kau menoleh, aku akan selalu di sini. Ucapan bahwa orang yang kita sukai seperti mercusuar di laut, itu adalah janji teguh di tengah mimpi, juga harapan di malam gelap. Qingyu telah menempuh banyak jalan. Pada akhirnya tetap berjalan menuju orang yang dicintainya karena ia percaya legenda mercusuar, bahwa mereka yang berpisah di sini pasti akan bertemu kembali. Dan cerita pun berakhir.